Oke, ini kisi-kisinya adalah anatomi tulang rusuk dan tulang dada. Maksudnya gini, tulang penyusun rongga dada ya. Itu yang ditanyakan di kisi-kisi, satu soal ya. Ini satu soal, udah pasti masuk. Satu soal adalah tulang penyusun rongga dada. Tulang penyusun rongga dada itu ada dua, tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk dan tulang dada. Kita bahas satu-satu. Ya. Tolong dicatat atau diapain dulu. Ya, dicatat boleh. Ya, boleh. Yang pertama kita bahas yang namanya tulang rusuk ya. Tulang rusuk. Kita bikin yang warna ungu ini tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada 3 macam. Yang pertama rusuk sejati. Ini dia rusuk sejati ya. Tengok gambarnya ini udah ada gambar ya di sini. Jadi pahami rusuk sejati itu yang mana? Jumlahnya 7 pasang. Rusuk sejati itu jumlahnya 7 pasang ya. Jumlahnya 7 pasang. Jadi yang mana rusuk sejati ini gambarnya yang udah ada di situ ya. Tinggal diperhatikan aja. Rusuk sejati ya. Jumlahnya 7 pasang. Dia nempelnya di bagian belakang tulang belakang ya, dan tulang depan. Artinya apa? Dia nempel di bagian, kita anggap tulang belakang itu suami, tulang dada suami. Maka istri sejati, rusuk itu istri, itu nempelnya di belakang dan di dada. Ya. Jumlahnya 7, ingat formasinya 7. 7 pasang. Ya. Oke, itu sejati ya. Rusuk sejati nempelnya di belakang dan depan ya. Belakang dan dada. Ya. Nempelnya di belakang dan di dada. Ya, suami. Yang kedua itu namanya tulang rusuk palsu. Palsu ini madu. Rusuk palsu itu adalah rusuk yang menempel. Palsu berarti dia madu. Madu itu nempelnya di belakang ya, nih dia madu. Nih, ya, nempelnya di bagian belakang saja nih dia. Nempel bagian belakang dan nempel di rusuk tuh ketujuh, ya. Nempel di rusuk ketujuh. Jumlahnya 3 pasang ya. Ingat di gambar tuh sudah ada ya, jelas ya. Jangan tanya lagi nanti yang mana Pak jumlah gambarnya. Tengok gambar ya, tengok gambar. Sudah jelas ya, gambar sudah jelas. Yang mana rusuk palsunya gambarnya? Dia nempelnya hanya bagian belakang dan nempel ikut rusuk 7. Saya hitung ya rusuknya dulu ya, biar paham. Jadi ini rusuk sejati itu ada 7. Yang mana Pak? Ini 1. Ya, perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang warna pink ini adalah rusuk apa namanya? Rusuk melayang. Ya, rusuk palsu, rusuk palsu. Saya rusuk palsu. Rusuk palsu nih yang ini. Nah, ini ya. 1, 2, 3 ya. 3. Berarti jumlahnya 8. Ini berarti yang ke-8, 9, 10 itu nempelnya 7 ya. Jadi rusuk palsu itu nempelnya di belakang dan nempel di rusuk ke-7. Ingat tuh Bu ya. Sudah jelas di gambar, jangan tanyakan lagi, tengoklah di gambar itu ya. Jangan lagi nanti Pak rusuk palsu yang mana? Rusuk palsu sekali lagi nempelnya di belakang, tengok gambarnya dan nempel di rusuk ke-7. Jadi kalau tengok gambar nih sebenarnya paham dah ya. Oke, yang ketiga itu namanya ya, yang ketiga itu namanya rusuk melayang. Perhatikan Bu ya, rusuk Bapak Ibu, perhatikan rusuk melayang. Rusuk melayang itu hanya nempel di bagian belakang. Yang mana itu ini nih? Ada 2. 1 ya, rusuk melayang dan 2 ya, di sini 2 nih. Rusuk melayang itu nempelnya di bagian belakang aja nih ya, bagian belakang sini aja. Ya. Dia ada dua ya, ini 3 pasang ya. Ini 2 pasang. Oke, itu ya. Bisa dipahamin ya Pak Ibu ya. Jadi nanti yang ngulang-ulang tengok YouTube aja dulu ya, yang ini ya, yang biar kita lanjut nanti ke soal nih saya ulangin lagi. Ya, ini rusuk ya. Tadi tulang rusuk adalah tulang sejati. Tulang saya ulangin lagi ya, yang baru masuk ini, yang baru masuk nanti pengulangan terus kan. Oke, rusuk sejati itu nempelnya, tulang rusuk itu nempelnya di belakang dan di depan ya. Belakang tulang punggung dan tulang belakang dan tulang badan, atau tulang dada ya, tulang dada dan tulang dada. Jumlahnya 7 ya. Kalau rusuk palsu madu ya, madu itu nempelnya di belakang karena belakang tadi kan, di belakang dan di rusuk ke-7, lihat gambarnya. Kalau rusuk melayang nempelnya adalah di tulang belakang aja karena dia ini selingkuhan, jadi main belakang aja, nempelnya pada tulang belakang untuk tulang melayang ya.
Oke, semakin banyak yang masuk sudah saya bilang masuknya itu jam 18 jam itu. Jadi jangan masuk di jam-jam segini, nanti ulang lagi saya kan gitu. Oke ya. Jadi ya jadi kalau saya kasih link setengah jam atau 1 jam sebelum link, maka saat itulah antri. Kenapa? Karena kalau sekarang masuk itu udah tertinggal. Jadi kok tertinggal nanti ya maaf kan gitu kan. Yang lain yang mau lanjut tuh nanti kadang yang udah saya terangkan ngerti mau lanjut paksa kita ke humanisme lagi mengulang lagi kan gitu. Jadi jangan seperti itu ya kalau saya kasih link bagi yang baru masuk, maka ikutilah linknya jam 8.15 mulai, maka jam 8 sudahlah masuk. Janganlah lagi apa namanya ya kalau ada kerjaan ya nggak masalah kan. Masuknya nanti Pak mengulang Pak. Kalau mau ngulang nanti lihat di YouTube karena orang yang di depan juga sudah antri duluan maka dia harus diprioritaskan. Oke ya, nanti kalau misalnya ngulang di YouTube ya saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi baru masuk ini tulang rusuk sejati 7 pasang, nempelnya di belakang dan di depan ya, tulang dada dan tulang belakang. Rusuk palsu nempelnya di bagian belakang dan rusuk ketujuh. Melayang itu nempelnya hanya bagian belakang, lihat gambar. Oke, yang kedua itu tulang penyusun rongga dada itu namanya tulang dada ya, tulang dada. Tulang dada itu ada 3 juga. Fungsinya adalah tulang hulu ya, tulang dada ya, tulang dada itu ada 3. Yang pertama namanya tulang hulu. Tulang hulu ya, tulang hulu. Tulang hulu itu adalah tempat menempelnya ya. Tempat menempelnya rusuk 1 sampai 7, 1 sampai 2 nih. 1 dan 2 saya ganti warnanya, warna biru. 1 dan 2 itu nempelnya tulang hulu. Berarti ini rusuk yang nempel rusuk 1 dan rusuk kedua ya. Nggak nampak yang biru, kita ganti yang pink aja lah. Rusuk 1 dan rusuk 2 ya. Ingat ya, tulang hulu adalah tempat menempelnya rusuk 1 dan rusuk 2. Perhatikan gambarnya nih ya. 1, 2 ya. Tulang badan tempat nempelnya 3 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 3 sampai 7 lengketnya di tulang badan ya. Dan tadi 8 sampai 10 tadi nempelnya di 7. Jadi ngikut di tulang badan ya. Tulang badan itu adalah tempat menempelnya rusuk 3 sampai 7 dan rusuk palsu 8 sampai 10 dia nempel di rusuk ke-7. Tulang pedang atau tajuk pedang ini tidak ada fungsinya, cuma di sini aja ya, tidak ada fungsinya untuk menempel. Ya, itulah tulang penyusun anatomi dari tulang rongga dada. Ya, rongga dada fungsinya apa? Tulang itu adalah melindungi hati, melindungi paru-paru. Ya, tulang itu adalah melindungi paru-paru organ dalam tubuhmu. Jadi tulang rusuk dan tulang dada lah itu fungsinya melindungi, ya, melindungi. Ya, tulang rusuk itu sejati ada 7 pasang, dia nempel bagian belakang dan depan atau tulang dada. Rusuk palsu nempel di belakang dan nempel rusuk ke-7. Rusuk melayang jumlahnya 2 pasang, dia menempel hanya bagian belakang karena itu dompet suami bagian belakang. Tulang dada adalah tulang hulu. 1, 2 nempel tempat nempelnya ya. Rumah tulang hulu itu adalah istri 1 sama istri 2. Tulang badan 3 sampai 7, 8 sampai 10 nempel tulang badan. Tulang pedang atau tulang tajuk pedang tidak ada fungsinya untuk menempel. Kalian lihat gambar, tidak ada fungsinya untuk menempel tulang. Sampai sini yang sudah saya jelaskan, yang baru masuk juga sudah saya jelaskan. Ada yang mau tanyakan sebelum ke soal? Mas, Pak. Aman? Aman, Pak. Oke ya, aman. Oke, yang baru masuk, sekali lagi yang baru masuk, nanti misalnya mengulang nanti ya. Oke, nggak sekarang ya. Saya udah catat, Bu? Belum, Pak. Catatkanlah ya. Sejati dia nempel belakang sama dada. Belda palsu nempel belakang sama rusuk ke-7. Melayang menempel bagian belakang. Silahkan catat. Sebelum kita soal. Kenapa? Ini soalnya satu soal ya ini aja. Kalau nggak ditanya sejati, maka palsu yang tanya. Kalau nggak tanya palsu, maka melayang. Kalau nggak ditanya hulu, maka badan. Gitu-gitu aja. Silakan catat dulu. Sebelum kita ke soal, saya kasih soal dulu. Soal dari saya pakai lisan. Minum dulu, Bu. Minum kopi, minum teh manis, minum susu. Mana enaknya, biar supaya tetap fit ya. Karena malam hari itu dingin. Dingin itu harusnya minum-minum yang hangat-hangat biar supaya tetap fit.
Alhamdulillah. Kita kasih soal ya. Boleh saya kasih soal Bapak Ibu? Belum Pak, bentar Pak. Ya, sambil Ibu sambil nulis juga nggak apa-apa ya. Sambil nulis juga nggak apa-apa. Saya cuma kasih soal, Bu. Pakai lisan, bukan langsung ke soal. Oh, boleh, Oh Pak. iya Pak, boleh. Oke, nomor 1 ya, jelas. Dengarkan baik-baik. Di mute dulu saja yang belum ini ya, ada suara. Oke, dengarkan saya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan dulu. Oke, ciri-cirinya tulang ini ciri-cirinya seperti ini ya. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Terletak di bagian atas, terletak di bagian atas tulang badan, tulang dada, terletak di bagian atas tulang dada. Tempat menempelnya rusuk 1 dan 2. Tulang hulu. Tulang hulu. Tulang hulu. Paham? Tulang hulu atau tulang dada. Paham? Paham, Pak. Saya kasih soal lagi ya. Saya kasih soal sampai 4 atau 5. Oke. Ciri-ciri aja. Ciri-cirinya adalah dia menempel di bagian belakang dan nempel di rusuk ke-7. Jumlahnya 3 pasang. Rusuk Tulang rusuk. Tulang Pak, rusuk palsu, Pak. Bisa dipahamin? Bisa. Ciri-cirinya ini adalah bentuknya pipih. Dia 7 pasang, tempat menempel di nempel pada tulang Sejati, punggung tulang dan sejati. tulang dada. Tulang sejati. Tulang rusuk sejati. Bisa dipahamin? Paham. Fungsi tulang yang melindungi organ pernapasan, organ paru-paru, organ jantung, Tulang dada. Tulang badan. tulang rusuk dan tulang Dada. dada. Paham? Paham. Jumlahnya 2 pasang. Melayang. Dia nempelnya hanya bagian belakang. Paham, Bu? Paham. Tempat menempelnya tulang rusuk ke-3 sampai ke-7. Tulang badan. Tulang badan. Paham, Ibu? Itulah soal yang HP mama Pak buat apa, Bu? Itulah soal yang akan keluar besok Ibu. Kalau nggak sejati, kalau nggak palsu, kalau nggak melayang, kalau nggak hulu, kalau nggak badan. Letaknya di tengah tulang dada. Tulang badan. Badan. Letaknya di paling bawah tulang dada. Tulang taju pedang. Tulang taju pedang. Tulang taju pedang nih ya, taju pedang. Bisa dipahami, Bu? pedang ya. Jadi seperti itulah soal Ibu besok. Bapak nih sok tahu ya, nggak apa-apa saya sok tahu. Yang penting saya betulkan ini pastiin soalnya. Oke, aman? Udah tulis? Yang baru masuk bukan ulang sekarang ya, ulangnya di YouTube ya nanti lah tulangnya ya. Lanjut lagi, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, ini kan betul saya bilang. Soalnya gini-gini aja. Jumlahnya 3 pasang. Rusuk palsu. Palsu. Gampang ya. Ya. Rusuk Gampang, palsu. Kalau tahu formasinya tadi, sejati 732 nih. Formasinya adalah 732. Sejati 7, palsu 3, melayang 2. Ya. Istri 7, madu 3, selingkuhan 2. Enak tenan aja laki-laki ya. Banyak kali, Banyak kali ya. Istrinya 7, madunya 3, selingkuhannya 2. Madunya 2. Madunya selingkuhan, Pak. Madu 3, Pak. Oh, madu 3 ya, betul, Pak. Dan madu 3 nanya enggak? Senangnya dalam hati. Yeay. Asik. Nah, oke, aman ya. Gampang apa itu ya? Kalau tahu konsep maka semua jadi aman. Kalau nggak tahu konsep maka semua jadi ngayal kan gitu. Ya. Oke, kita bahas ini. Ini juga soalnya dibilang hot ya enggak juga kalau paham konsep. Saya besarkan dulu, maaf ya, saya besarkan dulu. Oke, saya besarkan dulu yang baru masuk, silahkan dipahami dulu soalnya. Hasil pemindaian dengan ronsen menunjukkan bahwasannya ada keretakan pada salah satu tulang bagian dada Pak Wanto. Pada gambar berikut, tunjukkanlah tulangnya huruf apa? Tulang dada huruf apa? Dada. Huruf apa, Bu? B. Dada. Huruf apa, Bu? I. Dada. Huruf S. apa, Bu? S. Jawabannya C. Paham? S. Kalau dibilang, sebutkanlah namanya.
Tulang hulu, tulang hulu, tulang badan, Tulang badan. Tulang pedang. Tulang taju pedang. Taju pedang. pedang. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Sholat. Oke, saya ganti misalnya. Rusaknya, retaknya adalah tulang rusuk. Yang mana tulang rusuk? R. R. Apa namanya R itu? Sejati, Istri. Jumlahnya berapa pasang? 7. 7 pasang. Setelah itu yang mana lagi kok? Kalau retaknya, ini saya ganti soal ya. Nanti, Pak, ini soal tulang dada ya. Tulang dada jawabannya udah C. Saya ganti soalnya. Retaknya tulang rusuk, maka dia R. R itu rusuk sejati, 7 pasang. Di mana Bu nempelnya dia, Bu? Di tulang punggung dan Tulang tulang belakang. belakang, yang mana lagi, Bu? Tulang dada. Tulang yang itu, Bu. Tulang yang itu. T. Yang rusuk. Rusuk palsu. tulang Rusuk palsu. Jumlah 3. U ya, U dulu, U. dulu Itu adalah rusuk palsu. Palsu. Iya. Jumlahnya 3, Pak. 3 pasang. Oke. Apalagi, Bu? Ayam. Tulang apa Ibu? Tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang. Melayang itu kan dia nempel di mana? Hanya bagian dompet. Dompet suami. Selingkuhan. Kalau selingkuhan tuh enak nempel di belakang, masa di depan nggak dompetnya. Paham? Tulang sejati 7 pasang. Aman. Amir, Oi. Oi. diulang Pak, yang T itu Pak, yang melayang kok berada di atasnya palsu Pak pamannya. Ini kan melayang, Bu nih. Ha, tengok nih, Bu. Melayang ini, Bu. Tengok gambarnya. Yang palsu mana Pak? Yang palsu. Ya. Melayang, Ibu hampir aja nih, hampir nak tipu kita kan. Melayang sini kan? Ya. Paham? Yang palsu, Kita boleh. yang palsu Pak, pamannya yang palsu Pak. Palsu itu panahnya ini, Bu. Ini kan palsu, Bu. Dari gambar itu, Bu. Palsu. Gambar ini, ha, palsu nih. Itu tuh. Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Kita lanjut ke soal. Sama saya bilang, soal itu aja. Walaupun nggak nampak soalnya nih, saya bacakan soalnya. Terdapat ciri-ciri sebuah tulang, yaitu katanya saya bacakan ya. Saya mau dulu. Terletak di bagian tengah, tempat melekatnya rusuk 3 sampai ada gampang. Letaknya di tengah tulang dada, tempat melekatnya 3 sampai 7. Jawabannya apa? Tulang Badan. Tulang badan. Paham, Bu? Paham. Kalau tulang hulu, tempat melekatnya rusuk 1 dan 2. Paham? Paham. Lanjut kita kemana-mana. Tak usah pusing-pusing soal ini. Soalnya soal bela. Ini soalnya juga, ini soal UP juga. Kita menentukan nama tulangnya ya. Bukan tulang orang Batak, Bu ya. Tulang orang Batak paman jadinya, Bu ya. Tulang, yang manakah gambar tulang ini yang benar? Katanya. Gampang aja. Ibu tahu nomor 1 rusuk apa namanya itu? Tulang Tulang rusuk kan? Tulang rusuk kan, Bu? Ya. Nomor 1 tulang rusuk. Maka jawabannya nomor 1 tulang rusuk. Yang mana jawaban yang nomor 1 tulang rusuk? Yang A benar? B. Berarti yang C sampai D salah kan? Ya kan, Bu? Nomor 2 apa, Bu? Tengah-tengah ini. Tulang apa namanya? Tulang dada atau tulang taju pedang yang benar? Dada. Jadi jawabannya mana? Nomor 3 benar nggak tulang belakang? Oh, tulang belakang. Nomor 4 benar nggak taju pedang? Benar. Ini soal UP hanya menunjukkan nomornya. Paham, Bu? Kalau saya bilang ini tulang apa, Bu, yang ini? 1, 2, 3. Tulang Palsu. Yang ini? Paham? Iya, tak usah pusing-pusing ya masalah tulang. Aman. Lanjut kita ya. Amir. Silakan, Bu.
Tulang badan sama dengan tulang dada apa, Pak? Iya, iya biasanya disebut tulang badan tuh tulang dada. Tapi tulang dada itu bagiannya tulang hulu, badan dan tajuk pedang. Biasanya tulang dada itu disebut tulang badan. Paham, Bu? Nah, tadi nomor yang sebelum ini kan ada pilihan tulang dada dan tulang badan apa ya, Pak? Bukan gitu, Bu. Bukan maksudnya gitu maksud saya, Bu. Oh, Ini loh, Bu, macam apa namanya? Ini kan jawaban tulang badan, Bu. Tadi kan udah saya jelaskan tadi di awal. Ciri-ciri ada di tengah, Bu. Ciri-cirinya di tengah. Tulang dada itu bagiannya ada 3, Bu. Seluruhnya. Kan saya bilang tadi tulang hulu, tulang badan, tulang pedang. Kalau penyebutan di sini tulang dada ya nggak masalah juga, Bu. Kan bagian tulang dada ini. Iya. oke, iya. Ini rusuk kan bagian rusuk nih kan. Iya. Harusnya namanya rusuk sejati ya kan. Jati ya, Iya. Pak. Tulang rusuk nggak dia? Iya, benar. Iya. Ini seharusnya namanya tulang badan, ya kan? Iya, Tulang dada nggak dia? Ya tulang dada kan bagian tulang dada. Paham? paham. Itu maksud saya. Kalau yang soal tadi spesifik. Terletak di bagian tengah. Tempat melekatnya 37 tulang badan. Masa ibu jawab tulang rusuk dada? Ya salah lah. Oke? Oke, iya. Makasih Oke, Pak aman. Amir. Oke, aman, Bu. Sip. Nah, lanjut ya. Tulang penyusun rongga dada. Benarkah tulang penyusun rongga dada dari tulang dada dan tulang rusuk? Ya benar. Benar kan, Bu? Benar. Iyalah tulang penyusun Ada rongga tulang dada, hulu, tulang badan, tulang rusuk dan tajuk tulang pedang, ya. dada. Inilah kisi-kisinya. Kisi-kisinya adalah soalnya tulang penyusun rongga dada, yaitu adalah tulang dada dan tulang rusuk. Benar, Bu ya? Paham? Paham, Bu? Paham. Oke. Ya. Yang kedua, benarkah tulang dada terdiri dari tulang hulu bagian atas, tempat nempelnya 1, 2 tulang rusuk, tulang badan 3, 7, 8, 10, tempat tulang tajuk pedang, benar? Benar. Nomor 2 juga benar. Benar. Benarkah tulang rusuk itu rusuk jati 7 pasang jumlahnya, menempel pada bagian belakang dan depan dada? Rusuk palsu nempel belakang dan nempel di rusuk ke-7. Rusuk melayang hanya nempel di bagian belakang, jumlahnya 2 pasang. Benar. Betul. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. ngerti, Bu? Mengerti. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya, nanti yang kelas malam habis ini saya kasih latihan IPA ya. Oke, ini sama juga. Rongga dada yang berfungsi, ini soal Lupis saya bilang kan, yang berfungsi untuk melindungi jantung, melindungi hati, melindungi paru-paru adalah tulang rusuk dan dada. Jawabannya B. Rusuk dan dada. Paham, Bu? Paham. Jadi nggak usah repot-repot. Soal ini satu soal gini-gini aja. Kalau nggak hulu, ya badan. Kalau nggak badan, ya rusuk jati. Kalau nggak rusuk jati, ya rusuk palsu. Kalau nggak rusuk palsu, ya rusuk melayang. Itu bedanya. Nih saya ganti soal nih. Ini soal saya ganti ya, bukan soal yang sama nih. Hasil pemindaian dengan ronsen menunjukkan bahwa ada keretakan pada salah satu bagian tulang rusuk Pak Wanto. Tunjukkanlah huruf tulang rusuk Pak Wanto. Yang mana? RT dan U, Pak. Iya, RT dan U. Kalau saya ganti soal tulang rusuk, maka tunjukkan hurufnya makanya RT dan U. Dan U. Kita ulangin lagi. R itu apa? Rusuk sejati. Jumlahnya 7 pasang. Nempel bagian belakang dan depan. U itu apa? U itu palsu. Palsu itu 3 pasang. Nempelnya di mana? Belakang dan rusuk itu. T itu apa? Melayang. Melayang itu nempel hanya bagian belakang. Jumlahnya 2 pasang. Paham? Paham. Oke, selesai ya. Sedikit lagi, Pak. Ya udah nih. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain melekatnya tulang dada dan tulang. Siapa tulang rusuk yang melekatnya di dada dan tulang belakang? Sejati. Paham, Bu? Paham. Aman?
Andai kan rusuk pendek, nggak ada rusuk pendek. Andai kan tulang rusuk melayang, ada. Rusuk melayang adalah tempat menempelnya di mana? Bagian belakang. Jumlahnya berapa pasang? Pasang. Melayang di belakang. 2 pasang. Paham? Paham. Aman, Bu? Lanjut. Lanjut. Lanjut kita kalor. Ya, kalor ini yang paling payah soalnya adalah kalor. Ya. Iya, tapi kita pahami konsepnya mudah saja. Ibu ikuti aturan main saya, jangan sampai nanti logika yang saya kasih, tanamkanlah logika sederhana. Nanti kalau berdebat, silakan berdebat. Misalnya berdebat nanti berdebat gini. Coba Bu, nanti saya bilang ya. Kalau misalkan nanti ya api, misalnya. Saya kasih nih Bu ya. Apinya sama nih Bu, apinya sama 2. Yang satu 100 mili, yang A. Ini perhatikan Bu, debat kita debat masuk akal Bu ya. Ini apinya 3 nih, apinya 3. Sama juga apinya 3, tapi di sini adalah 250 mili. Coba Bu, pikirkan Bu, yang mana tuan masa? A apa B? A. Karena dengan api yang sama, tapi volumenya berbeda, paham Bu? Paham. Ya. Saya ganti soalnya A ya, yang lebih cepat masak adalah A ya. A lebih cepat mendidih atau cepat naik suhunya. Kalau saya ganti soalnya sekarang ini, tadi kan apinya sama, sekarang masanya sama. Sama-sama 250. Sama-sama 250. Nah, Bu? Paham, Bu? Paham. Yang lebih cepat mendidih adalah yang B. B cepat mendidih. Kira-kira yang mana lebih banyak apinya? Yang B. Yang B. Kenapa? Karena ketika masanya sama, apinya berbeda, maka api yang besar itu memudahkan mendidih. Paham, Bu? Paham ya? Ngerti, Bu? Logika saya? Ya. Berarti B banyak apinya. Api itulah kalor, bukan kolor. Nanti kolor pula dibilang. Kalor, bukan kolor. Kalor, panas. Kalor, ya. Kalor itulah namanya api. Ya. Semakin banyak apinya, semakin cepat benda mendidih. Semakin cepat berarti waktunya singkat. Paham, Bu? Ingat, waktu yang singkat, apinya besar. Paham lagi ya, Bu? Api yang besar, waktu mendidih itu singkat. Paham? Waktu yang singkat, mendidih, apinya besar. Masukkan logikanya. Ngerti, Bu? Ya. Iya. Ya. Saya lagi kasih logika biar ibu paham logika. Saya nggak mau ngitung-ngitung, saya malas saya ngitung-ngitung. Ya. Saya pakai logika ya. Padahal saya hobi ngitung, tapi saya nggak mau pakai ngitung-ngitung untuk ibu-ibu nih. Nanti pusing dia. Anaknya lah, suaminya lah. Gitu. Ya, saya bikin gambar di bawah sini dulu ya. Oke ya, saya bikin gambar di bawah ini. Ini ada ini Bu ya. Ya. Ini ada 100 mili misalnya, 100 mili ya. Ini 500 mili, 500 mili ya, 500 mili. Kita anggap Bu, ini naik suhunya nih. Suhunya sama-sama naik, dikasih api. Kita nggak tahu api yang jenis apa ya, api jenis apa. Kita kasih tahu api, pokoknya api lah, pokoknya kasih api. Dalam waktu sama-sama 16 menit, 16 menit, ini juga 16 menit. Ingat Bu, ini perbedaannya adalah 1:5, paham Bu? Paham. Ingat ya. Ini naik suhunya sekitar 60 derajat Celcius. Yang ini sekitar 45 derajat Celcius. Kira-kira Bu, di sini logika Ibu yang tadi sudah saya ajarkan logika pertama, kira-kira di sini yang A apa yang B yang apinya besar? Yang B. Yang B. Bagus. Berarti Ibu udah paham logika saya. B, kenapa? Karena suhu airnya itu mendekatin. 45. Mendekati kan? Perbandingannya 1:5. Iya, 1:5. Airnya, apinya lebih besar. Yang B berarti lebih besar kenapa? Naik suhunya ini 60 cuman, naik suhu 45. Kan dekat kan?
Iya. Sedangkan masanya ini lebih besar yang B. Berarti api B ini besar. Besar. Karena perbandingan masanya ini 1:5. Paham? Paham. Ngerti, Bu? Ngerti. Oke, paham. Saya hapus boleh logikanya Belum paham, ngerti, Pak. Belum paham. Belum Belum paham. paham. Diulangi lagi, Pak. ulangi lagi. Tadi udah saya paham tadi, Bu ya. Tadi yang tadi udah paham, Bu, logika tadi yang tadi. Paham. Oke, ya. Logika ketiga, Bu ya. Logika ketiga. Waktunya sama-sama dipanaskan selama 16 menit. Paham, Bu? Ya. Pak, paham. Satu 100 mili, satu 500. Mana yang lebih banyak api itunya, Bu? Masanya. Yang B kan? Volumenya yang B. Apa? 1:5 kan, Bu? Ya. 1:5. Dipanaskan sama-sama 16 menit. Paham, Bu? Ya. Tiba-tiba 100 mili ini naik suhunya dari 20 nih ya. Dari 20 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius. Yang ini dari 35 derajat Celcius menjadi 4. Ini dari 30 aja. Dari 30 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius. Coba, Bu, berapa kenaikan suhu nih? 60. 60 derajat. 60. 50. 5 derajat. 55 ya? 5. 55. Tekan ini 7. 55. Ya, tekan 7. 7. Ah, 7 kita ganti. 75 kita ganti. Betul, Pak? 5? Ya. Betul ya. Oke, sedangkan di sini sama-sama 16 menit dipanaskan. Tapi tiba-tiba kenaikan suhunya hampir berimbang, ya kan? Iya. Sedangkan yang lebih besar masanya adalah 500 mili. Iya kan, Bu? Ya. Kalau sama-sama 100 mili, oke lah api yang besar yang A. Benar nggak? Benar. Ini 500 mili. Naiknya imbang. Perbandingannya 1:5. Maka yang besar adalah yang B lah, lebih besar. Karena naiknya logikanya gitu. Paham, Bu? Paham. Logikanya seperti itu karena perbandingan masanya udah 1:5. Tapi kenaikan suhunya udah mau imbang. Ngerti? Dilihat dari kenaikan suhunya ya, Pak? Iyalah, ini naik 60, ini naik 45. Kan imbang kan? Iya. Sedangkan di sini masanya besar yang B. Harusnya yang B lah yang besar apinya. Paham, Bu? Paham. Ngerti? Mengerti. Ngerti. Ya, aman, Bu? Aman. Kalau udah paham logikanya, maka enak saya jelaskannya. Ngerti? Paham? Paham. Nih, kita masukkan soal, Bu. Perhatikan soalnya ya. Ini soalnya nih soalnya. Ini saya bikin, Bu, ya di sini wadahnya ya. Wadah sini saya bikin yang A. Sama-sama 16 menit nih, 16 menit. Ya, 16 menit. Ya di sini, Bu, di sini yang A itu adalah dari suhunya ya. Benda 50. Dari suhunya 27 naik menjadi 72. Sedangkan yang B ini 100. Dari suhunya 29 naik menjadi 96. Ayo, Bu. Ya, kita pahami dulu ya. Masanya beda nggak, Bu? Beda. Volumenya. Beda. Kalau volumenya beda, cara menjawab soal yang baik jangan cari yang sama. Ya. Siswa Pak Rijal melakukan percobaan pemanasan terhadap suhu. Jika diketahui masa wadah A 750 dan wadah B 100, maka diperoleh hasil percobaan. Jangan cari yang sama. Kenapa? Masanya udah beda, maka berbedalah dia. Yang nomor 1 salah saya buat. Kenapa? Sama. Berarti yang salah nomor 1, maka salahkan nomor 1. Paham, Bu? Paham. Berarti yang benar adalah nomor 2 sama nomor 3. Itu 2 yang benar dulu. Oke. Paham, Bu? Habis ini paham? Iya. Jangan cari yang sama. Yang sama langsung salahkan. Itu trik namanya. Paham? Perubahan suhu 67. Benar nggak 67 nih? 27 kurang 72.
72 kurang 27 berapa tuh? Yang B, yang B. Yang B, maaf. B. 6 kurang 9. Bener nggak yang B? 67. Betul. Bener, 67. Yang A, nomor 2 benar, betulan. Yang A bener nggak ini 55? Benar. Salah. Salah, Bu. Iya. 45. Salah ya? Ya, 45. Yang ada 3-nya salah. Udah yang D. Yang D. D. Paham, Bu? Paham. Paham. 24. Saya ulangin. Ya. Kalau dia udah beda di masanya beda, kenaikan suhunya beda, maka jangan cari yang sama, itu cari pasal namanya. Itu namanya cari lubang yang salah. Paham, Bu? Masih lubang namanya, yang sama. Kenapa? Udah beda masanya, nggak usah cari yang sama. Ngerti, Bu? Mengerti. Ngerti, Pak. Nomor 1 salah, maka langsung salahkan. Boleh saya salahkan gini? Boleh. Boleh. Tinggal ini sama ini. Kan pilihan ganda kan? Iya. Pahamin. Yang 2. Perubahan suhu totalnya 67. Bener nggak? Dari 29 ke 96, 67 yang B. Iya. Betul nggak itu? Betul. Betul. 29 kurang 96, 67 ya kan? 96 kurang 29. Bener kan? Iya. Nomor 2 benar. Pak Amir, Iya, Bu. Silakan. 27 itu dari mana ya Pak Amir ya? Ini, Bu. Ini, Bu. Di sini, Bu. Nggak nampak, Ibu. Walah ya Nggak Allah. nampak Ibu ini. Nggak nampak Ibu. Oh, kecil banget Pak. Ya, namanya juga soal foto orang, Bu. Kalau soal asli nggak mungkin kecil kan gitu. Ya Pak, ya jelas. Oke, aman? Aman. Bertanya betul dari mana? Dari sini, ha? Hah? Enggak Hah? kelihatan. Iya, 7. Iya, maaf, Bu. Namanya juga maaf saya juga, Bu ya. Nggak bisa lagi diperbesar, Bu. Ya cuman gitulah ya, Bu ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya. Dari sini ya, dari ini kemari dia naiknya 45, yang A, yang B naiknya 67, berarti nomor 3 salah. Ya udah, nomor 3 salah, jawabannya yang D, ya kan? Iya. Paham, Bu? Pak, jelaskan lagi Pak. Saya belum masuk. Baru paham, Pak. Belum paham saya. Masuk kan? Lanjut Pak. Saya bilang tadi kan apa, Bu? Baru masuk tadi di YouTube, Bu. Lanjut. Ya, saya Iya ulangi. ya Pak, iya. 27 ke 72, Bu. Ntar dulu. Saya ulangin dulu. 72 ke 27 bener nggak? 45, Bu. Ibu kurangin. Benar. Benar. Sedangkan di ini 355 salah kan? Salah. Karena masanya beda, jangan cari yang sama. Yang nomor 1 salah, oke? Ya. Kalau nomor 1 salah, maka salahkan yang ada satunya. A salah, B B salah, C salah, salah. C salah. Tinggal D sama E. Nomor 3 udah salah. 45, maka yang ini salah. Jawabannya D. Paham ya? Iya Pak. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini sama, soalnya sama. Nggak usah lagi. Ini ya. Ini sama soalnya ya. Nih. Oke, yang ini Bu, perhatikan nih soal UP terus dimasuk-masuk terus ya. Caranya gimana, Pak? Ya, caranya perhatikan Bu. Lihatlah suhu yang ini, Bu. Berapa suhunya nih? 100. 100. Hanya tengok jawabannya. Jawabannya hanya perbandingan Q1 banding Q2 banding Q3. Saya ulangin, Bu. Tolong perhatikan ya. Saya mute dulu. Bismillah. Oke. Perhatikan soal seperti ini, soal saya masuk. Hanya membandingkan Q1 dengan Q2 dengan Q3. Membandingkan seperti ini itu gampang. Caranya gimana, Pak? Kalau dia di atas 80 derajat, ya, dia batasnya 100 sampai 100. Catat, Bu ya. Q3 itu paling besar ketimbang Q1, ketimbang Q2, ketimbang Q1. Maka yang paling besar adalah Q3, setelah itu Q2, setelah itu Q1. Q1 paling kecil nilainya. Ketika sama dengan 80 suhunya, ingat nih saya bikin, suhu T 80 derajat, maka yang paling besar tuh Q3 sama dengan Q2, sama dengan lebih kecil, lebih besar dari Q1. Q1 paling kecil ya. Paham, Bu? Ketika lebih kecil 80 derajat suhu yang ininya, maka Q2 lah yang lebih besar ketimbang Q3, ketimbang Q1. Bisa dipahamin? Belum. Saya ulangi. Saya ulangi. Ini kan ada grafik kan, Bu?
Ada grafik ini suruh ngitung nih Bu. Ini suruh ngitung perbandingan. Grafik di atas menunjukkan perubahan wujud dari 200 gram es. Jika kalau jenis es 2100, kalau jenis air 4200. Kalau jenis leburnya 336, pernyataan berikut yang benar. Q3 2 kali nilainya dari Q1. Berarti Ibu cari nilainya dulu kan? Iya enggak Bu? Iya. Cari nilai Q1, cari nilai Q2, cari nilai Q3 dengan rumus fisika. Ibu mau ngitung soal looping ini mau ngitung lagi, nggak usah Bu ya. Kalau Ibu mau ngitung-ngitung nggak salah ya, itu nggak penting-penting kali bagi saya ngitung untuk soal IPA. Saya pakai logika aja ya. Ya kenapa pakai logika Pak? Biar cepet. Ada tutor kok. Tutor tuh kasih trik-trik biar enak kan gitu. Iya, Pak, betul Pak. Sip. ya, jadi saya kasih trik. Triknya gimana Pak? Kau perhatikan ini grafik T. Nilai T ini berapa? 100. Ini kan air mendidih kan 100 kan? Ya. Paham Pak? Bu, Ya. ketika suhunya lebih besar 80 sampai 100 ya, Celcius, itu nilai Q3 lebih besar dari nilai Q2 lebih besar dari nilai Q1. Q1. Berarti nilai yang terbesar adalah nilai Q3, paham? Ya. Ini soalnya grafiknya 100. Betul ini. Halo, ini grafiknya kan? Berarti Q3 yang paling besar. Carilah jawabannya Q3 yang paling besar. Udah selesai. Oh, aslinya udah selesai. Oh, gitu toh, Pak. Mana jawabannya? D. Paham? Ya, Pak, yang paling besar. Paham? Pak, kalau grafiknya 81, Pak. Ya sama juga, Q3 paling besar. Iyalah tetap. Karena di atas 80. Dia di atas 80. Paham? Kalau di bawah Sabar dulu. Tenang aja, saya ajarin, Bu. Tenang ya. Iya. Kalau dia 90, tetaplah Q3 paling besar. Ngerti kalau saya? Ya. Ngerti, Bu? Paham. Ngerti, Pak. Pak, kalau suhunya sama dengan 80, sama dengan 80 derajat Celcius. Sama ya? Ya. Iya. Ini grafiknya gimana, Pak? Ya, grafiknya 80 toh. Oke. 80. Bisa dipahamin? Paham. Misalnya grafiknya 80, Pak. Kayak mana, Pak? Kalau grafiknya 80. Ini T-nya, lagi ini. maka Q3 besarnya sama dengan Q2. Lebih besar dari Q1. Paham? Paham. Jadi kalau diganti grafiknya 80, maka Q3 sama dengan Q2. Paham, Bu? Ya. Paham, Bu? Paham. Pak, kalau di bawah, Pak, kalau di bawah 80, misalnya di bawah 80 ya, di bawah 80, 78 atau 60, maka nilainya Q2 yang paling besar daripada Q3 daripada Q1. Paham? Pak Mir, Ya silakan, Bu. mohon maaf, itu tadi di atas kan keterangannya 80 sampai 100 ya. Lebih besar ya, Pak ya. Berarti Lebih yang besar, 80 itu masuknya di bawah 80 ya, Pak. Lebih besar 80, Iya. berarti di atas 80 lah, Bu. Kalau 80 itu berarti masuknya di bawah 80 tadi ya ketentuannya. Yang mana, Bu? Ini yang contoh Bapak baru kasih tadi. Kalau Yang lebih kecil 80, berarti di bawah 80. Ada 3, Bu. 1, lebih besar 80 sampai 100, Q3 yang paling besar daripada Q2 sampai Q1. Kalau grafiknya pas 80 sama 10, Q3 sama dengan Q2, lebih besar dari Q1. Kalau grafiknya di bawah 80, 60 misalnya, maka Q2 yang paling besar daripada Q3 dan Q1. Paham, Bu? Iya, terima kasih ya, Bapak. Iya, kalau dia 100, masuk di sini kan? Ya. Q3 yang paling besar. Kalau dia pas 80, Q3 sama dengan Q2. Kalau di bawah 80, Q2 yang paling besar. Pertanyaannya di sini akan muncul, Pak, kalau masanya diganti-ganti terserahlah. Mau masanya 5.000, mau 6.000, mau 80 juta, mau apa terserah. Pokoknya sama. Paham, Bu? Paham.
Pak, saya mau ngitung. Kalau ibu mau ngitung, japri saya aja, ya. Jangan saya gitu ya. Japri saya kasih tahu rumusnya. Rumusnya ada 2. MC delta T, M kali L, MC delta T. Pakailah angka itu. Lama kali, sejam nggak siap. Pusing, Pak. Malah pusing, Pak. Iya. Yang di bawah itu Amir. dihitung ya, Oi. Pak. Lihat aja angkanya. Berarti kita tidak usah membaca pertanyaan, Pak. Kita langsung lihat grafiknya saja ya, Pak. Ya Ya, kalau itu. soalnya kayak gini, Bu. Kalau soalnya jawabannya membandingkan, paham? Paham. Oh, begitu. Kalau jawabannya Q3 mana Q2 misalnya, udah jawabannya seperti inilah. Paham? Paham. Pak. Aman? Saya kasih soal ya. Saya kasih soal boleh? Boleh. Boleh. Ya, saya kasih soal ya. Soalnya sedikit aja. Ya, saya kasih soal. Gampang aja soalnya. Kasih soal. Ya, 90. Lo tahu jawabannya apa? Ada Pak. 3. Q3 lebih besar daripada Q2 dari 1. Lebih besar dari Q3 nilainya terbesar. besar. Nggak usah penting kan. Kalau soalnya perbandingan. Kalau 100 Q3 Lebih besar dari lebih besar dari Q1. dari Q1. kalau pas 80 Sama dengan sama dengan Q2. lebih besar dari Q1. kalau di bawah 80 Q2 lebih Lebih besar dari Q1. Q2 ya. Paham? Pak izin Paham. Pak, untuk yang Q1 yang pertama tadi udah jelas. Kalau dia yang 60 gitu Pak, kenapa bisa jadi Q2-nya lebih besar daripada Q3 ya Pak? Kan tadi saya bilang Bawah Ibu mau 100. ngitung. Saya ulangin ya. Ibu yang bertanya ini mau ngitung, kita hitung, ayo. Nggak usah, Pak. Usah, Pak. Nggak usah, Pak. Kalau makin Bingung itu makin malah. bingung saya Pak. Kan ku bilang tadi, Bu. Itu udah ketentuan. Sama kamu. Bu. Percaya aja sama aku, Bu. Kenapa lebih kecil? Kenapa Q2 bisa menang? Karena nggak nyampe hitungannya. Kalah hitungannya sama Q3 tadi. Q3 kalahnya. Oh, iya Kalau iya. dihitung, Ibu mau ngitung, Oke, kita oke, hitung oke. nih. Oke, Itu yang oke, mana Pak. nih? Oke, lanjut. Langsung dikasih triknya nih ya Pak ya. Oke, Iya, oke. saya kalau hitung saya ladenin, tapi kan kasihan Bu yang di atas 40. Mampus lagi Pak. Iya, ya oke siap Pak. Lanjut Pak. Penasaran Lanjut, tadi saya. Oke, oke Malam. Pak. Iya, boleh Bu. Saya kasih Bu. Ini Bu. Ibu yang Q1 pakai aja rumah rumusnya adalah M kali C kali delta T. Yang ini M kali L, yang ini M C delta T. Ibu cari di rumah, hasilnya sama seperti saya tadi. Oke ya Pak. Aman? Makasih Pak. Lanjut. Lanjut, udah langsung. Kasih dulu, Pak. Stres Pak, stres. Udah malam lanjut. Lanjut. Ya, lanjut kali sabar dulu. Ya, ini sabar dulu ya. Ini soal ini sabar. Sabar ya. Oke, emang udah malam lah, Bu. Namanya jamnya malam, Bu, lagi. Ya Pak. Oke, saya ulangin ini ada soal nanti, Bu. Ada soal yang keluar tuh kalor jenis. Yang ini soal lama sebenarnya. Soal lama, soal yang lama nih, soal lama nih. Tapi saya jarang nggak keluar lagi dia cuma keluar 2 kali ya, tapi nggak keluar lagi. Mungkin dia bosan, Bu ya. Mungkin dia lelah. Jadi kita nggak usah ya nih Pak dibahas aja Pak ya, saya bahas ya nih. Kemarin itu kan pembahasannya adalah konduktivitas. Konduktivitas. Konduktivitas itu adalah semakin besar konduktivitas, maka kenaikan suhu akan semakin besar. Konduktivitas besar, kenaikan suhu cepat. Kenaikan suhu cepat atau besar. Kenaikan suhu cepat atau besar. Cepat lah. Oke. Kalau dia bahasnya kalor jenis kebalikan. Kalau kalor jenis besar, saya ganti warna dulu biar nggak warna hitam semua. Oke, saya warna coklat. Ya. Kalau dia konduktif kalor jenisnya besar, maka kenaikan suhunya kecil, lambat. Kenaikan suhu lambat.
Paham, Bu? Ya, paham. Ya, oke. Kalau ibu ngajar seperti ini ke siswa nanti, ya masalah kalor. Coba bandingkan, Bu. Air laut dengan air murni biasa, air tawar. Air, saya ulangin ya, air tawar dengan air laut. Kira-kira massa jenis mana, kalor jenis mana yang besar? Air laut. Air laut apa air tawar? Kalor jenis yang besar. Air laut. Karena asin. Air laut. Apa Air tawar. Air tawar, Pak. Tawar karena masih satu unsur. Belum campuran. Air laut sama air tawar, yang mana lebih besar kalor jenisnya? Air tawar. Air tawar. Kalor jenis yang besar adalah air tawar. Air tawar. Alasannya, Pak, alasannya. Ya, emang udah seperti itu. Tahu aja di itu graf itu di internet tuh. Kalor jenis air tawar 4.200. Alasannya nggak ada alasan, itu udah teliti. Ya kenapa, Pak? Tadi Kenapa? kamu nanya Betul, kenapa? kenapa? Oke, bagus. Saya terangkan, Bu, ya. 4.200 air tawar, ya. Air tawar, Bu, ya. Air tawar. Air tawar itu 4.200. Bobok lagi cuci kakinya. Iya, Terus cukup ya. langsung Coba bisa itu, lagi. Pak. 3.900 itu air laut. Perhatikan, Bu, ya. Tolong perhatikan dulu ini, ya, biar supaya paham nih. Oke. Air tawar 4.200 kalor jenis, ya. Kalor jenis, bukan konduktivitas. Kalor jenis. Semakin besar kalor jenisnya, semakin lambat naik suhu, ya. Kalor jenis suhunya lambat. 4.200, 3.500 air laut. Mana yang lebih lambat naik suhunya? Air laut. Kalor jenis makin besar, kenaikan suhu makin lambat. Ya air tawar, loh, Pak. Air Ya, tawar. Air laut lah, Pak. Nggak paham Ibu bilang tadi, saya bilang tadi. Air tawar. Air Kalor laut. jenis makin besar, kenaikan suhu makin lambat. Air tawar. Air tawar. Makanya makin tinggi besar, kok. makanya makin lambat. Makin lambat. Beda dengan konduktivitas. Kalau konduktivitas makin besar, suhu makin cepat. Ini kalor jenis. Kalor jenis makin besar, kenaikan suhu makin lambat. Paham, Bu? Paham. Ngerti? Iya, Pak. Ini dari sini, Bu. Kalau kita air laut lambat naik suhunya, maka hujan jarang turun, Bu. Ya. Itu logika namanya. Ya. Oh iya gitu ya, Pak, ya. Iya. Kalau kita di laut tuh air tawar semua, Ibu nggak hujan-hujan, sulit hujan. Iya, bener ya. Sulit kering. menguap malah. Menguap. Kenapa itu air laut? Air laut itu kalor jenisnya 3.900, cepat naik suhunya. Kenapa? Tuhan tadi nggak ngasih air tawar aja di laut tadi. Subhanallah ya ternyata. Iya, kalau air tawar di laut, Bu, bau, bangke bau, ya nggak? Iya. Coba Ibu masukkan bangke di sumur, di sungai, bau nggak? Bau. Wow. Coba masuk di laut, mana bau? Karena asin itu membuat jadi nggak ada bau di laut. Jadi awet. Jadi awet. Ya, Paham ikan saya? Ikan asin. Inilah ilmu tadi ini, makanya lebih besarlah air tawar kalau jenisnya, makanya air laut itu lebih kecil biar cepat hujan, ngerti, Bu? Ya. Iya, Logikanya penguapannya. masuk. Nah, soal ini perhatikan, emas, gelas, kayu, yang mana paling kecil kalor jenisnya, itulah paling cepat naik suhu, yang mana? Emas. Berarti urutan kenaikan suhu dari Gelas, emas, habis kaca, itu kayu. gelas, kaca, Gelas, kaca. nyambung, Kaca, kayu. paham? Kalau saya ganti soalnya. Ulang, Pak. Iya, semakin besar kalor jenis, semakin lambat naik suhu. Semakin kecil kalor jenis, semakin cepat naik suhu. Paham? Yang diminta soal adalah urutan kenaikan suhu yang paling besar. Saya mau dulu. Urutan kenaikan suhu yang paling besar, cari kalor jenis yang paling kecil. Mana? Emas kan?
halo Bandung. Emas kan? Ya. Berarti emas. Habis emas gelas kan? Gelas. Habis gelas. Paham, Bu? Paham, Pak. Ngerti? Paham. Ngerti. Mantap, Pak. Mantap. Kalau jenis ya. Ya. Kalau gini. Ingat, kalau jenisnya semakin kecil, semakin besar naik suhu. Iya. Ini kan kalau diminta besar, naik suhu terbesar. Berarti Ya, cari yang kenaikan kalau suhu jenis yang kecil, emas lah. Iya. Kalau ibu Oke, nggak oke, ngerti oke. juga gini, misalnya gini, urutan kenaikan suhu apa yang terbesar? Cari yang konduktor yang mana? Kalau misalnya pusing. Oh, gitu. Emas, ya udah jawabannya emas. Habis itu gelas, habis itu kaca, habis itu kayu. Selesai. Iya. Paham? Paham, Pak. Ini soal yang saya buat sendiri. Kenapa saya buat sendiri? Karena hubungannya kemari. Saya ganti ya nih. Hubungan kemari nih, hubungan kemari ya. Ini saya hubungan soalnya udah nggak masuk lagi soalnya. Tapi dulu susah kalau saya bilangnya kalau konsepnya paham nggak susah gitu. Ini soal ngitung juga ini. Saya nggak mau ngitung, malas hitung-hitung, capek deh. Logika aja, logika dapat kok, nggak usah hitung-hitung kali. Iya, Saya kasih dulu pendapat ini. Tadi ingat, semakin besar kalor jenisnya, benda itu semakin lambat naik suhu, paham? Besar semakin lambat. Iya. lambat ya. Paham? Iya. Atau gini aja, benda yang yang isolator atau yang lebih konduktor lebih cepat naik suhu, benar kan? Benar. Oke. Ini ada perbandingan plat tembaga dimasukkan ke dalam air. Setelah berapa saat terjadi keseimbangan suhu? Coba Bu, tembaga sama air, mana yang kira-kira lebih konduktor? Tembaga. Tembaga. Kalau gitu, kalau jenis tembaga kecil atau besar dari air? Kalau jenis kecil. Carilah jawaban kalau jenis tembaga kecil yang mana? Yang 5. 5 benar. Ini berarti salah. Oh, cari yang 5. Ini salah. Iya kan? Berarti antara A, B, dan C. Iya. Jangan pernah cari yang sama. Oh, saya bilang itu. Iya. Yang sama mana? Yang 3. Salah. Yang ada 3-nya salah. Paham, Bu? Berarti Ini kan ngitung nih. Ini kan ngitung nih kan. Suruh ngitung-ngitung. Hitung. Kita kok fisika yang paham enak. Hitung. Katanya kan. Suruh ngitung. Ngerti, Bu? Ya. Pakai ajas black. Namanya ajas hitam, ajas si black. Kita suruh ngitung. Q terima sama dengan Q keluar. Kalau saya malas ngitung-ngitung yang capek. Saya ngitung malas. Penning, Pak. Penning. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, selesai. Ya. Ya, Pak, saya nggak mau gitu, Pak. Oke, logikanya gini. Logikanya gini ya. Masuk tembaga. Jawaban tinggal ini ya, 5 sama 1 ya. Iya. Kita pakai logika, pakai logi. Pakai logi. Dari suhu air 16, Yang B jawabannya. suhunya 200 dari plat tembaga, airnya 16, menjadi suhunya 40. 40. 16 ke 40 naiknya berapa dong? 14, 34. 24, Bu. 24. Paham? 2 dan 5. 24 ya, 24. Naiknya itu cukup signifikan ya, signifikan lah ya. Berarti di sini carilah massa tembaga kecil. Kenapa naik suhunya ini besar ya? Cari tembaga kecil. Berarti 1 dan 5, Pak. Iya. Paham? Lebih kecil daripada massa air. Ngerti, Bu? Paham, ngerti. Kalau kecil Insya Allah, Pak. Ngerti. Yang tembaga kurang paham, Pak. Iya, entar dulu. Ulangi, Pak, ulangi. Ya, tadi Yang yang nomor tembaganya 5 tadi paham kan, Bu? Paham, Pak. Paham. Pak, nomor 5. Paham, nomor 5 paham. Iya, Pak. Paham. Nomor 3 belum? jenis tembaga lebih kecil daripada Ya, oke, bisa dipahami tadi ya? Iya, Pak. Paham. Oke, coba tar dulu, Nanti saya salah pula saya ngitung. Tar dulu ya. Q terima sama dengan Q ini 2 kali 4.200. Bentar, Bu ya. MC delta T dikali 16 ke 40 berapa, Bu?
24 ya? 24. 24 sama dengan 2 dengan M tembaga dikali C tembaga itu berapa tembaga harus tahu kan? Masa tembaga nggak tahu, C tembaga di bawah ini misalnya, di bawah 390 nggak salah. 390, 400 lah, kita anggap 400 sekitar itu. Harus tahu C tembaga 400. Dari 200 ke 40 berapa, Bu? 200 ke 360. 160. 160. Ya kan? Ya. Kita coret dulu 2. Ya, sabar Bu ya. 24 bagi 4 tinggal 6, ya kan? Yes. Ini tinggal 16, ini 2 kali 4, 2 kali 6 sama dengan 16 M. Iya, oke, udah dapat saya, udah selesai. Berarti massa tembaga lebih besar daripada air. lebih besar, Bu ya. Satu tembaga lebih Masa besar. tembaga Yang lebih B ya, besar. Pak. Ya, logika gini. Oke. Ya, logikanya gini ya, logikanya. Biar kasih tahu logikanya. Ketika airnya naiknya signifikan, dari 16 ke 40, naiknya besar, Bu ya. Iya. Iya. Naik besar. Berarti kalau naiknya cukup besar, maka carilah massa tembaga yang besar, massa konduktor yang besar. Karena massa airnya lebih besar. Masa tembaga. Dua. Berarti B ya, Pak. Ya, B. Paham? B ya. Paham lah ini Ya. lebih apa? Oke, paham ya? Paham ketika Pak jawab ini. Paham. Satu lagi ya. Satu lagi nih, satu lagi. Coba nih. Yang sama. Ya, ini naiknya berapa nih dari tembaga nih? Carilah. Ini kan balok 16. kaca sama air, mana lebih konduktor? Naiknya 4. Naik. Balok kaca sama air, mana lebih konduktor? Balok Kaca. konduktor Balok air. kaca. Berarti balok kaca lebih kecil kalau Lebih jenisnya. kecil. Nomor 5 ya. Lebih kecil. Nomor 5 ya. Iya, Pak. Nomor 5 kan? Iya, Pak. Nomor 5. Ini naiknya berapa? Kecil nggak naiknya? Kecil, naiknya kecil, Pak. 4. 4. Yang lebih Naiknya kecil juga masanya. 4. 16 Berarti balok, massa kaca balok lebih kaca kecil. lebih ke 1 dan 5. Oke, siap, Pak. Paham, Pak? Oke, lanjut. Lanjut. Tunggu Pak. Ulang lagi Pak ya. Ulang lagi Pak. Ulang lagi, Pak. Kalau Ulang lagi, kaca sama sama air mana lebih konduktor? Balok kaca. Berarti kalau jenisnya lebih kecil. Karena kalau jenis lebih kecil, konduktor. Yang mana jawabannya? 5 kan? Iya. Ya. Di soal UP ya 5. Naik airnya dari 16 ke 20. Naiknya sedikit banyak. 4. Sedikit kan, Bu? Iya. Sedikit berarti massa kaca lebih kecil. Jawabannya 1 dan 5. Paham? Iya. Satu lagi tadi, yang tadi, mana lebih konduktor? Tembaga apa air? Tembaga. Tembaga. Maka kalau jenisnya lebih kecil, yang mana jawabannya? Yang 5. Paham, Bu? Iya. Naiknya besar apa kecil dari 16 ke 40? Besar. Naiknya 2 kali lipat naiknya kan? 1 kali lipat kan? Iya. Berarti massa tembaga lebih besar. Paham? Paham. Lanjut. Lanjut. Oke, ya, lanjut kita. Ini ntar dulu ya, taruh bawah dulu nih, taruh bawah. Oke, yang ini. Tadi saya bilang tadi logikanya, semakin cepat waktunya, tengok grafik waktu. Semakin cepat waktunya, cepat waktunya, maka kalornya lebih besar. Coba A8, kita anggap ya. B7, D5, D3,5, E1,5. Makin cepat, makin besar kalor. Yang mana makin cepat? Yang A. Waktunya, waktu yang paling cepat. Aduh. Yang cepat waktunya ya. Maaf, paling cepat yang E. Iya, ini hati-hati ya. Nanti pula A pula Dia ngejebak. Ini paling Lihat itu lambat. suhu ya benar. Ini paling cepat. Pahami ya, Bu ya. Iya. Waktu cepat, kalorinya besar. Kalornya besar. Oke. Jawabannya mana? Ya besar. Soal UP asli jawabannya E. Waktu lambat, kalorinya kecil. Yang mana? Paham, Bu? Paham, Bu? Oke, Pak. Paham.
Paham, paham. Oh ya. Saya soal lagi nih, saya kasih soalnya. Ya, ini waktunya sini waktunya. Waktunya di sini ya. Ingat waktunya. Ini dalam menit ya, dalam Menit. Sabar ngantuknya ya, yang A. Nih, A. Udah ada kopi, Ini Pak, yang udah B. kopi. Ini dalam waktu sekon. Dalam sekon. Detik. Kira-kira yang apa yang B kalau yang besar? B. Yang B. Bagus, karena lebih cepat sekon ketimbang Ya, menit. second lebih Iya. besar dan lebih cepat. Berarti B besar waktunya, paham? Iya. Besar kalornya, paham? Nah, Ngerti? detik. Nah, kalau soal ini saya kasih, kalau nggak ngerti pulang aja tidur aja lah. Nih. Minum Tengok nih kopi Bu, lagi. yang B menit, yang A detik, sekon. Mana yang besar kalornya? Dalam wadah A atau wadah B? Sekon. Iya. Yang sebelah ini ngitung-ngitung, nggak usah apa hitung-hitung pening kepala nanti kan gitu. Ya. Iya ya. Pakai logika aja, lebih cepat waktunya, lebih besar lah dia, paham? Aha. Ngerti Bu? Paham. Nah, kalau saya kasih soal gini, Pak, kalau waktunya sama Pak, seperti ini waktunya sama misalnya, paham? Ya. Oke, Pak. saya ulang ya, waktunya sama Pak. Kalau waktunya sama kayak mana Pak? Saya bikin, misalnya kan soal tadi kan diubah, waktunya sama. Perhatikan Bu ya, waktunya sama. Saya perhatikan nih, ini yang A, ya, ini yang B, ya. Waktunya sama-sama menit misalnya, sama-sama Menit. Oke, saya bikin grafiknya di sini ya. Bikin grafiknya warna ungu. Saya mutkan dulu. Oke. Ini dari 0 menit sampai 20 menit, sama-sama menit ya, sama-sama menit. Ini sama-sama menit, masanya sama juga ya. Dipanaskan juga waktunya ini dari ini sampai 20. Sampai 20 kemari waktunya 40 menit. 40 kemari waktunya itu sekitar 70 menit. Sedangkan yang ini dari suhunya sama-sama min 10 ya. Sama-sama min 10. Ini dari sini kemari juga. Ini butuh waktu 30. Kemari dia butuh waktu 50. Kemarin dia butuh waktu sekitar 90. Perhatikan Bu, mana yang waktu paling lama? Ini 90 menit, ini 70 menit, ya kan? Yang B ya. B. Berarti yang saya belum soal. Berarti kalor yang besar yang mana? Yang A apa yang B? Yang A. Yang A. Karena waktunya lebih cepat. sedikit, lebih cepat. Paham? Paham, Pak. Nah, ya ada paham Bu ya. Nah, oke. Nah. Saya jelaskan itu aja. Ini dia soalnya. Ini soal Boleh ini. nanya, Pak. Boleh nanya, Silakan Pak. Bu, nanya. Boleh Pak. Iya, iya. Nah. Untuk penggunaan kalor itu kan di sana ada membutuhkan dan menggunakan itu kan beda konsepnya. Sama Pak, membutuhkan menggunakan Pak. Nggak mesti gini, kalau untuk membutuhkan untuk mencapai menit sama dengan menggunakan beda sama. Sama aja Pak. Sama ya Pak ya. Sama, dah. Tadi Mohon kan maaf yang soal yang tadi Pak dibuka kembali Pak yang ini. Yang ini Pak. Memerlukan kalor paling besar. Ini memerlukan kalor paling besar ya Pak ya. Iya. Membutuhkan, menggunakan sama aja. Pak, saya tuh penerjemahan saya tuh seperti ini Pak. Benda A untuk mencapai waktu suhu 100 itu misalkan butuhnya 8 menit ya Pak ya. Iya. Untuk sama dengan benda E itu saya pikir benda A lebih butuh kalor seperti itu. Sebenarnya salah konsepnya Pak ya. Salah. Konsepnya salah seperti itu Pak ya. Semakin ini kan semakin lama nih untuk mencapai suhu yang kita anggap 100 tadi ya. Iya, iya. Benda A butuh 8 menit, benda B butuh 6,5 menit, benda C butuh 4,5, benda D 3,5, benda E 1,5. Maka yang mana kalor besar? Ya waktu paling cepat dong. Paham, Pak? Ya, untuk mencapai 100 menggunakannya itu pasti lebih besar yang E. Iya. Kalau untuk yang A, kalau untuk mencapai E seperti E itu kan berarti lebih butuh kalor lebih besar juga kan Pak ya? Tidak lah Pak.
Enggak, Pak. Kenapa? Ya, apinya kecil lah, Pak. Yang satu apinya besar. Berarti kalor yang kelima. Untuk benda A mencapai 100 derajat sama seperti benda E, benda C, benda D, dan benda B. Jika Kalor yang lebih besar itu pemikiran saya itu kemarin salahnya di sana. ya Pak. saya paham Mikan Bapak tuh, saya paham lah Mikan Bapak tuh. Saya paham lah Mikan Bapak tuh, saya paham. Nah, nih Nah, ini aja lah Pak ya. Saya logika seperti itu jangan dibuat pusing. Kalau saya santai Iya, Pak. Ya pengen ngerti, Pak. Pengen ngerti. Enjoy aja. Saya paham maksudnya, Kak. Kalau 8 menit tuh sampai suhunya segini, ya apinya makin lama makin itu ya kan? Iya, Pak. Ya makin besar. Apakah apinya sama kan gitu kan? Iya. Ya. Untuk mencapai seperti ini ada api nih ya. Ini Pak, ini masa ini aja api ini kompornya 5 nih, apinya 2, apinya 3, ini apinya 1. Ini AB, ini apinya 4. Di awal ya. Ini apinya 5. Ya. 5 ya. Iya. Masanya sama-sama M. Iya. Ya, sama-sama M. Ya. Di awal, ini apinya 5. Kira-kira dari bentuk api ini ya. Mana yang lebih cepat matang? Yang bawah yang 5 apinya. Ya udah. Apinya besar apa enggak tuh? Besar. Api besar, kalornya besar ya kan? Iya, betul. Nah, jawabannya itu, Pak. Itu logika namanya. Maksud saya Bapak, ketika ini sampai 8 menit, ya kan? Ya kan, Pak? Iya. Sampai 8 menit. Kita anggap ini 8 menit semua, Pak. Jangan Bapak logikakan sampai 1,5 menit. Nggak bisa. Di 8 menit juga lah semuanya. Mana yang besar apinya? Iya. Yang paling bawah, Pak. Yang apinya paling bawah ya. Saya tahu maksud Bapak tuh. 8 menit itu kan dipanaskan terus, ya kan, Pak? Iya. Bapak nggak mikir, yang lain Bapak matikan apinya. Ya salah, Pak. Sama-sama 8 menit dong. Iya. Kalau Bapak membandingkan seperti itu, Bapak salah. Berarti Bapak anggap B, C, D, E apinya mati kan gitu, Pak? Iya nggak, Pak? Iya. Kalau Bapak harusnya bandingkan waktunya sama kan, Pak? Sama-sama 8 menit. Apinya 1, 2, 3, 4, 5. Tetap yang E lah yang terbesar apinya. Bapak bandingkannya satu orang aja yang A 8 menit yang nggak ada lawannya. Ya betul yang A, tapi Bapak salah yang B ini. Tetaplah apinya dikasih. Inilah logikanya. 8 menit, 8 menit. Tetap yang ini yang menang. Paham, Pak? Iya. Itu maksud saya, biar jelas logikanya. Oke, aman, Pak? Siap. Udah ngerti ya? Itu maksud saya menjelaskan ya. Oke. Ya lagi saya cuma hanya menjelaskan ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut ya. Yang ini soalnya juga cukup gampang ya. Mudah-mudahan sampai katrol, enzimnya besok aja. Ya. Ini juga gampang. Gampangnya gimana, Pak? Ini sampai suhu T. Sampai bandingkan aja. Ini 7.500, 61. Mana lebih besar? 6.500. Kalor A lebih besar dari B. Paham? Paham, Pak, Bu? Paham, Pak. Sekali kelihatan. Oke, Pak, paham. Kalau diganti soalnya, kalor lebur. Kalor untuk es melebur. Jawabannya beda, Bu ya. Kalau S melebur, maka B lebih besar. Dari mana, Pak, dapatnya, Pak? Tengok nih. Kalau dia soalnya ini juga ya, soalnya sama ini, diganti. Kalor S melebur, bandingkanlah wadah A. Kalor wadah A adalah, ingat, yang kalau melebur, lihat grafik yang lurus. Ya. Grafik yang lurus seperti ini, Bu. Saya ganti warnanya hitam nih. Saya terangkan. Ini grafik lurus, Bu. Nah, ini grafik yang lurus. Paham, Bu? Ibu kurangin. A berapa nih? Kurangin dari 2.500 ke 42.500. Ingat ya, ini yang melebur ya. Beda ya. 40.000. 40.000. 40.000. Yang B, berapa yang B? 48.000. Berarti kalor wadah A lebih ke Kecil. kalau dia es melebur. Paham? Oh ya.
Oke. Ngerti? Ya. Kalau dia Hilang, sampai Mbak. sampai sini dihitungnya. Ini 67.500, 61. Besarlah si A, maka jawabannya D. Paham? Kalau dia S melebur, lihat grafik yang lurus ini. Kalor yang Dikurangkan lagi diperlukan ya. dalam wadah A Yang adalah A itu 40.000, yang B itu 48. Maka kalau wadah A adalah jawabannya lebih kecil dari B. Paham, Pak. Paham. Paham, Bu? Mantap, Pak. Ulangi Lihat lagi, Pak. soalnya. Yang diminta sampai T apa yang melebur? Kalau yang melebur cukup sampai garis lurus ini. Kalau yang T semuanya, paham? Paham. Aman, Bu? Ulang lagi, Pak. Ulang. Yang T, Soal ini yang diminta sampai melebur apa sampai sute? Yang di atas itu T. T. Kalau sampai sute, lihat angkanya berapa ini, Bu? 67. Berapa yang B? Satu. Jelaslah 67.500 lebih besar dari 61, paham? Paham. Jawabannya D, ngerti, Bu? Pak. Soal yang ini lain ya, ini beda soal ya. Ya. Yang diminta kalau S melebur, berarti hanya perhatikan grafik yang lurus ini, paham, Bu? Kalau S melebur, ingat Kalau soal dia yang ini melebur, perhatikan garis grafik lurus. di bawah itu ya, Pak. Melebur. Yang nol ini, yang dari nol ini, paham? Ya. Yang dari nol ini, paham, Bu? Paham, Pak. Ibu tahu lah ini 2.500 sampai 42.500 berapa jawabannya? 40.000 kan? 40.000. 1.500 ke 49.500, 48.000 kan? 48.000. Jelaslah A lebih kecil, benar? Benar. Kalau dia S melebur, ingat soalnya beda nih ya. Kalau dia S melebur, jawabannya yang ini A, paham? Kalau S melebur, Kalau sampai T, jawabannya itu D, ngerti? Iya. Udah paham, Pak. kalau wadah A. Ya, saya ganti soalnya. Kita kasih soal biar paham kan gitu kan? Apa Oke. kalau yang negatif 10 sama negatif 5 itu tidak berpengaruh ya, Pak? Udah dihitung, Bu, kalornya, Bu. Ngopo lah kita hitung nih 2.500 ya. Ya, Bu. Udah dihitung ya, Bu. Kalau kita mau hitung lagi ini nggak usah. Ini udah benar jawaban ini. Ini nggak pengaruh, Bu. Nggak ada pengaruhnya tuh, Bu. Karena udah dikasih soalnya, Bu. Saya ulangin, Bu ya. Ibu udah dikasih tahu dari minus 10 ke 0 kalorinya itu 2.500. Paham, Bu? Perhatikan ya, dari minus 5 Ibu nggak disuruh ngitung sama pemerintah. Ya, sekali lagi ya. Ibu disuruh baca grafik dari minus 10 ke 0 kalor itu jumlah kalorinya 2.500. Dari minus 5 ke 0 jumlah kalorinya 1.500. Nah, dari 0 melebur, ini melebur ya, melebur dari 0 ke ini kemari itu butuh kalor 40.000, bener kan? Ya. Ya, dari sini kemari butuhnya 48.000. Dari sini kemari butuhnya berapa tuh? 11.000, 13.000. 12.000, ya kan? Iya, 12. Dari sini butuhnya adalah 17.000, 15.000, ya kan? Iya kan, Bu? Iya, ya. Nah, kalau dia semuanya sampai T, Ibu nggak usah ngitung-ngitung, Pak, ada ngaruhnya? Nggak ada ngaruhnya, kan udah hitungnya. Pengaruhnya ada nih, ha. Beda dia, beda angkanya. Ini sampai T 67.500, ini sampai T 61. Mana lebih besar? Ya udah, ngapain lagi kita pusing-pusing, kan udah dikasih tahunya ini angkanya. Kita kok jadi ribet-ribet, ngapain, Pak? Ada pengaruhnya, Pak, min 5, 10. Ya udah dikasih tahu angkanya loh. Kita nggak perlu hitung. Paham? Paham. Pengaruhnya ini jumlah kalorinya yang min 10 ke 0, 2.500, yang ini lebih kecil. Jelaslah sampai T itu butuhnya 67.500, 61, maka A lebih besar. Ngerti? Ketika diminta yang melebur, yang garis lurus, maka jawabannya kurangkan lagi. Oh, ini 40.000. Yang ini 48K. Besarlah yang B. Paham? Paham. Ngerti, Bu? Ngerti. Nah, aman? Aman. Kita kasih soalnya. Misalnya, Pak, saya bikin soal, Pak. Ya udah nih soal Ibu. Saya bikin. Ini A. Ya kan?
dari Iya. minus 20 lah, ya kan? Butuh kalor di sini 5.000 misalnya. Sampai sini jadinya 40.000. 25. Sampai sini jadinya 90.000. Sampai suti kan gitu. Yang A. Ya Bu ya, paham Ibu? Saya ngerjakan soal nih nanti jangan sampai salah kaprah lagi ya. Oke, yang Ya, ini. Pak. Oke, yang ini sampai suti juga ya, sampai suti. Maafkan kalau tulisan saya agak-agak gimana gitu ya. Ini min 10. Ini 2.500 ya. Ini butuhnya adalah 45.000 ya. Ini butuhnya sampai sini adalah suhunya adalah cuman 85.000. Kira-kira sampai suhu T mana yang besar? A. Ya udah, kan udah dikasih tahu angkanya, ya kan? Iya. Ngerti, Bu? Ngerti. Ya. Kalau S melebur, Ibu kurangin aja yang lurus ini. Ha. Iya, betul. Ngerti? Iya, paham, Pak. Paham, Pak. Ya, ngerti. Aman. Paham Pak, paham. Aman ya? Aman. Aman sekali nih, boleh terakhir katrol, engine-nya bisa Oke, aja. Pak, aman, Pak. Katrol, oke, aman ya. Aman. Ya, otak saya juga dah mulai aman nih. Oke. Aman Bu Jadi ya? ini katrol. Aman. Ya, ini konsepnya saya kasih tahu kenapa nanti banyak yang berdebat mengenai masalah tali katrol ini. Tali yang satu pakai nimba pakai air, pakai air pula. Nimba pakai tali langsung, yang satu pakai katrol. Semua berpikirnya keuntungan mekanik katrol lebih besar. Oke, saya jelaskan dulu ya masalah keuntungan mekanik ini. Keuntungan mekanik artinya adalah untuk memperkecil gaya yang kita tarik ya. Ditarik kan Bu? Tarik kan ya? Ya. Tarik ya. Ditarik. Beban ini beban Bu ya? Beban kan? Iya. Beban ini Bu, kita tarik ya. Kita tarik pakai katrol. Katrol itu mempunyai keuntungan mekanik namanya pesawat sederhana. Keuntungan mekanik katrol itu namanya ada 3. Yang pertama katrol tetap, keuntungan mekaniknya 1 ya. Katrol bebas, keuntungan mekaniknya 2. Katrol majemuk, keuntungannya lihat jumlah katrol. Jumlah katrol berapa nih? 2. Itulah dia jawabannya keuntungan mekaniknya. Paham? Kalau 3 Pak ya 3. Kalau 4 Pak ya 4. Paham Bu? Ya. Satu itu. Ya. Beda Bu ya. Katrol tetap itu katrol di atas, bebas itu katrol di bawah. Ngerti Bu? Ya. Katrol tetap sama katrol bebas, jumlah katrolnya hanya 1. Paham Bu? Paham ya? Bebas katrol 1, tetap juga tetap 1, bebas 1. Kalau majemuk lebih dari 1. Paham ya Bu ya? Paham. Apa itu keuntungan mekanik? Memperkecil gayamu, memperkecil gaya tarikanmu. Contohnya Pak, saya kasih dulu contoh di sini. Warna hitam di sini. Beban ini sama-sama kita bikin bebannya 200 Newton. Sama-sama 200 Newton. 200 Newton. Berarti ada gaya di sini yang menarik. Ya, gaya tariknya. Gaya ya, gaya. Kita tarik. Ya udah, Ibu bagikan aja. Bebannya 200, keuntungan mekaniknya 1, maka gaya tariknya 200 bagi 1. 200. Ngerti Bu? Ngerti. Katrol bebas 200 bagi 2. 100. Paham? Majemuk 200 bagi 2. 100. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa dipahami. Itulah keuntungan mekanik namanya. Memperkecil atau mengurangi beban. Ya. Saya ulangin. Keuntungan mekanik adalah memperkecil atau mengurangi gaya tarik. Ya. Keuntungan mekanik, catat ya. Keuntungan mekanik paling kecil itu 1. Paling kecil itu 1. Selain 1, di bawah 1 nggak ada ya. Tidak ada keuntungan mekanik 3/4 itu nggak ada. Nggak ada keuntungan mekanik setengah itu nggak ada. 1/5 itu nggak ada. Yang ada paling kecil minimal 1. Milik Yang angka 1, 2, 2 di atasnya katrol itu tadi apa ya Pak ya? Keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik Bu. Keuntungan mekanik ini warna oranye nih adalah KM. membuat
gaya berat beban semakin kecil. Keuntungan mekanik katrol tetap 1, ketentuan ya, ketentuan. Katrol bebas itu 2, kalau majemuk hitung jumlah katrolnya 1, 2, maka 2 dia. Paham, Bu? Oke. Keuntungan mekanik itu memperkecil beban. Saya misalkan beban tadi 200 Newton. 200 bagi 1, gaya yang Ibu tarik adalah 200. Kalau dia bebas 200 bagi 2, maka gaya 100. Main kecil kan? Iya. Kalau 2 katrol majemuk 200 bagi 2, 100. Paham? Keuntungan makin besar, keuntungan mekanik makin besar, makin kecil lah gaya yang ditarik. Ngerti? Ngerti? Pak Amir, berarti kalau katrol majemuknya semakinnya banyak kan berarti gayanya semakin kecil ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Karena keuntungan mekaniknya makin besar. Paham? Iya, paham, Pak. Sudah aman? Aman. Keuntungan mekanik itu dari mana, Pak? apa, Bu? 100-nya itu. 200 bagi bagi 2, keuntungan mekanik. 200 bagi 2, 200 beban dibagi keuntungan mekanik. Gaya tadi adalah, saya ulangin Bu ya, gaya itu adalah memperkecil gaya beban. Beban Ibu berapa ini? Saya misalkan 200. Bebannya 200 bagi 2, keuntungan tinggal mekaniknya 100 yang 2. ditarik. Kan makin enteng. Iya. Itulah guna pesawat sederhana, memudahkan pekerjaan manusia. Apa yang mudah? Gayanya jadi kecil, paham? Gayanya makin kecil. 200 bagi 2, 100, bener kan? Iya. 200 bagi 1, 200, paham? Paham. Keuntungan mekanik paling kecil itu berapa? 1. Nggak bisa di bawah 1. Ngerti? Iya, paham. Udah ketentuan. Pak, udah ketentuan, nggak bisa lagi itu namanya nggak pesawat sederhana. Masa ada pesawat sederhana di bawah 1? Itu nggak namanya, nggak pesawat sederhana namanya. Itu pesawat beban namanya, pesawat membebankan namanya gitu. Paham logikanya? Iya. Tidak ada pesawat sederhana yang memberatkan pekerjaan manusia. Paham maksud saya? Misalnya ada suatu mempermudah ya. Iya, ada suatu benda nih. Misalnya tadi itu saya ada benda nih. Ini keuntungan mekaniknya setengah, bebannya 50 Newton, gaya tariknya 100, ngapain dipakai? Ya kan? Iya, Pak, gak ngefek. Ya ngapain pakai yang pesawat sederhana? Pesawat sederhana fungsinya memudahkan pekerjaan manusia, bukan memberatkan. Paham, Bu? Paham. Tidak ada keuntungan mekanik di bawah 1. Paham itu loh? Ngerti? Ya. Keuntungan mekanik. Keuntungan kecil 1. Saya kasih soalnya, udah paham ya? Aman ya? Aman, Kak. Saya kasih soalnya ini, soalnya. Ini banyak guru-guru yang belum paham konsep. Jawabannya adalah keuntungan mekanik yang katrol lebih besar daripada timba tali, katanya. Oke, apa? Iya, betul. Iya. Udin dan Edo menimba air pada sumur yang sama. Panjang tali timba Udin lebih panjang dibanding Edo. Dijebak ya, Bu. Timba Udin lebih panjang dari Edo. Namun Udin menimbang dengan katrol. Kita bikin ya. Udin. Buat dulu. Udin dengan katrol. Udin dengan katrol. Edo pakai tali langsung. Tali kan? Edo. Iya kan? Tali. Ini sama-sama menggunakan pesawat sederhana, ya kan? Masa pesawat sederhana, Pak? Zaman dahulu belum ada katrol, nimba pakai tali, bener, Bu? Iya, betul. Tali itulah pesawat sederhana mereka, memudahkan pekerjaan mereka, ya kan? Masa mesti ke bawah lagi pakai tangga turun, nggak mungkin dong. Berarti ini katrol tetap ya, katrol tetap ya. Kalau timba tuh katrol tetap, paham, Bu? Timba itu nggak bisa katrol bebas, kayak mana? Tengok, masa narik ke atas, kan aneh. Iya. Kalau pakai katrol bebas, nariknya ke atas ngapain? Kan gitu. Ya. Salah ya. Timba itu katrol tetap. Pakai katrol tetap. Berarti 1. Keuntungan mekanik katrol tetap itu berapa? 1. Kalau Udin 1, maka Edo nggak mungkin di bawah 1, ya kan? Iya, betul. Karena paham logikanya? 1. Paham.
Uden nimba lebih lama karena talinya lebih panjang. Ya ngapain tinggal ini salah. Salah. Edo menimba lebih cepat yang ngapain talinya pendek ya nggak nyambung ya. Ini dijebak soal ini. Ya. Edo Uden sama-sama lelah. Salah. Mungkin kejebaknya itu talinya lebih panjang tadi itu loh. Pak. Nggak usah itu kan Bu, ini salah Bu ya. Satunya Talinya nggak lebih pakai tali. panjang. Pernyataan. Ya, itu Yang nanti Ibu satunya nggak salah. pakai Ibu tali. dijebak-jebak. Waktunya lebih cepat ngapain? Kalau nimba sumur talinya panjangnya sama aja tadi kan ya Bu. Kan bisa diulur seadanya aja kan Bu tali tadi. Logikanya pahamin. Tali panjang itu kan seadanya aja sampai sumur. Sumurnya sama Bu. Ya. Uden dan Edo memiliki keuntungan yang sama. Jawabannya dodol. Ya. Edo memiliki keuntungan mekanik lebih kecil dari Uden. Ini salah nih ya. Kalau ada lebih besar dari Uden, lebih kecil, ini salah. Kenapa? Tidaklah mungkin Edo tuh talinya KM-nya lebih besar dari katrol. Nggak mungkin ya Bu ya. Iya. Katrol tadi KM-nya 1. Kalau lebih kecil dari 1 nggak ada. Ngerti? Iya. Iya, betul. Sama Ya. Iya. Pasti logika gini. Kan logika gini tuh. Ada logika gini. Nanti kalau ditanya teman-teman Ibu yang nanya ini, ya, saya pakai logikanya. Ya. Saya bikin logikanya biar paham nanti ya. Pak, salah lah itu misalnya kan apa namanya? Inimu tuh misalnya kan, mana mungkin katanya. Perhatikan ini nimba sumur. Ya. Ketika orang nimba sumur pakai tali langsung, ini embernya. Ya kayak langsung. Ya. Saya ulangin ya. Saya gambar lagi biar lebih enak. Ya. Menimba sumur dengan tali langsung, ini ada orangnya. Condonglah tubuh orang ini condong ke dalam sumur. Iya nggak Bu? Ibu timba tali. Iya. Disitulah makanya lebih berat timba pakai sumur. Padahal bukan berat timbanya. Gara-gara tubuh Ibu condong ke dalam. Tubuh Ibu condong ke dalam, berarti beban tubuh Ibu ditarik gravitasi. Jadi seakan-akan Ibu narik timba itu, Ibu juga narik tubuh Ibu. Oh, saya paham? Ya. Tubuh itu 100 Newton. 300 Newton. Nggak mungkin. 500 Newton. 500 Newton. Timba cuman 30 Newton. Tubuh Ibu ke arah dalam setengah. 250 Newton ditambah 30 280 Newton gara-gara tubuh Ibu condong ke bawah. Paham? Ya. Akibatnya lebih cepat lelah gara-gara itu, bukan gara-gara penggunaan tali tadi. Ngerti Bu? Iya. Katrol tadi adalah mengubah arahnya. Katrol tadi timbanya Ibu tegak kan Bu? Ya. Tanpa lihat sumur. Ibu tegak bisa kan nimba ya? Ya. Bisa pakai Tegak. Nah, Ibu tegak tadi, tubuh Ibu yang condong ke bawah ini nggak lagi masuk ke bawah. Ini tetap 30 Newton ditarik. Ya iyalah lebih cepat lelah lah si ini gara-gara tubuhnya. Tapi keuntungan mekaniknya sama. Itulah fisikanya. Ngerti? Sama kayak gini. Mana lebih cepat Ibu turun tangga apa naik tangga? Turun tangga. Ya, tapi tangganya sama. Ya. Mana lebih cepat turun, Kak? Ya, kenapa lebih cepat turun? Tangganya sama. Gravitasi tadi. Gravitasi tadi. Iya, Ketika kita naik, kita melawan berat tubuh kita. Iya, betul. Iya, betul. Ketika kita turun, kita nggak ada, kita nggak melawan, kita jatuh, ditarik, kita ditarik gravitasi ya aman-aman aja lebih cepat. Paham? Paham, Pak. Ya, Enak turunin tangga ketimbang naik tangga, ya kan? Iya. Paham? Makanya ada ciptakan lift, karena orang malas naik tangga, ya kan? Iya. Itu jawabannya. Itulah besok kalau ditanya itu keuntungan mekanik sama, tetapi tubuh tadilah condong ke bawah tadi. Logikanya apa? Naik tangga, turun tangga. Lebih enak naik turun tangga naik melawan gravitasi. Paham Bu? Paham, Pak. Jadi fungsi katrol di sini hanyalah mengubah arah gaya tarik. Paham Ibu ya? Iya. Tapi keuntungan mekaniknya tetap sama. Aman Bu? Udah paham? Udah, Pak. Berarti kalau soal-soal seperti ini ada tali sama katrol, jawabannya cari yang sama Bu.
Oh. Baru mudeng, Pak. Mana jawabannya, Bu? Yang sama. Yang C. C. Paham, Bu? Kalau ada katrol. Ya, keuntungan mekaniknya Ahmad sama dengan Amir. Iya, Amir ya, Pak Amir. Ingat, keuntungan mekanik sama. Sama kayak ini nih dulu ini. Carilah keuntungan mekanik sama, cari aja. Cari yang sama ya. Ya. Keuntungan keduanya sama. Ya. Oh, itu keluar itu, Pak. Present, Keuntungan Pak. sama. Paham, Bu? Paham. Tapi kalau gini, Bu, perhatikan. Nah, ini beda ya. Apabila kedalaman sumur sama, tetapi embernya 2 kali ember Rina. Yang dulu ya, ada yang suara headset. Ya. Ketika embernya 2 kali, Bu ya, lebih berat lah yang 2 kali ketimbang 1 kali, bener nggak? Iya. Maka cari usahanya yang lebih besar yang 2 kali beban. Siapa yang 2 kali beban ini? Si Aldi. 2 kali lebih besar. Maka usaha Aldi lebih besar 2 kali. Cari jawaban yang mana? Dua kali lebih besar daripada Rina. Paham, Bu? Paham. Kalau dia embernya 2 kali, maka usahanya yang masuk. Bukan lagi keuntungan mekanik, tapi usaha. Paham? Paham. Tapi keuntungan mekaniknya, Pak, tetap sama. Keuntungan mekanik timba langsung sama katrol tetap sama. Sama-sama satu. Nggak bisa diganggu gugat. Ngerti? Tapi kalau usahanya, ketika Aldi 2 kali lebih besar embernya, maka dialah yang lebih usahanya lebih besar. Paham, Bu? Lebih besar. Ya, Paham. Ngerti, Bu? Ngerti. Tengok nih, posisinya nimbang sama-sama tegak. Sama-sama tegak. Itu hanya kecohan ya, Bu. Tapi kalau ini kan nggak mungkin tegak terus kan, Bu? Dia pasti ke bawah kan, nih kan? Iya. Iya. Condong ini ke bawah atau ada gravitasi. Ini ini enak dia. Paham, Bu? Cara saya tadi. Keuntungan mekanik tetap sama. Aman, Bu. Aman. Ini soalnya nih, Adit timba sumur ini. Hal tersebut karena cari aja keuntungan mekanik sama lah beres. Cari sama ya, sama saja. Maka yang lebih mudah ya Adit. Kalau tanya lebih mudah ya Adit, iya kan? Ya. Iya enggak? Ya. Kenapa lebih mudah? Sudah saya jelaskan. Karena katrol mengubah arah gaya. Paham, Bu? Katrol mengubah arah gaya. Iya, makanya lebih mudah si Adit. Tetap keuntungan mekaniknya sama besar. Kenapa? Karena nggak ada keuntungan mekanik di bawah 1. Paham, Bu? Adit meskipun keuntungan mekanik. Aman, Bu? Udah paham? Ulang lagi, Pak. Nomor 8, Pak. Ulang lagi. Nomor 8 baca. Rani dan Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur. Rani menimba sumur dengan katrol, dengan tali, Adit dengan katrol. Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah adalah katrol. Karena menggunakan atrol. Oh, yang keuntungan mekaniknya itu sama besar. Diubah arah gaya yang lebih mudah ya Adit ya. Soalnya dirubah. Oke, Adit ya. Yang A, Rani keuntungan mekanik lebih besar dari Adit. Katrol itu 1. Mekaniknya timba itu nggak mungkin, yang langsung nggak mungkin lebih besar, ya kan, Bu? Iya. Ya. Rani lebih kecil, nggak mungkin lebih kecil karena nggak ada di bawah 1, gitu kan, Bu? Oke. Iya, betul. Harus sama ya ini cuma sama yang ini kan gitu. Adit karena keuntungannya salah juga. Yang E apa yang C? Kalau ditanya yang lebih mudah, maka yang C jawabannya. Kalau ditanya menggunakan sama saja yang lebih mudah ya. Lebih mudah. Adit. Kenapa? Karena mengubah arah gaya. Iya. Paham logikanya? Paham malah Kalau sama saja, udah pakai tali aja lah nimba-nimba orang sekarang ini. Karena lebih mudah pakai katrol, mengubah arah, maka Adit lah yang lebih enak, lebih mudah. Walaupun keuntungan mekaniknya sama. Paham, Bu? Enak. Lanjut. Bisa dipahamin? Paham, Pak. Bisa. Oke, tiga katrol lagi ya. 3 katrol lagi nih. 3, 1, 2, 3 istirahat kita. Oke ya ini ya. Saya ulangin ini. Ya ini saya hapus dulu. Saya udah paham ya. Ingat tadi udah paham. Katrol sama timba keuntungan mekaniknya sama. Jangan Ibu ubah-ubah ya. Kenapa? Nggak boleh. Sama katrol dan timba ya. Ya sama.
Ingat, keuntungan mekanik, paham? Satu nggak boleh satu. Setengah nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Berarti beda. Ini katrol apa namanya? Katrolnya di bawah. Katrol bebas. Bebas. Katrol Keuntungan bebas, Pak. mekaniknya apa? Dua. Ini katrol majemuk. Keuntungan mekaniknya berapa? Dua. Karena jumlah katrolnya 2. Berapa? Katrol majemuk 3. Untuk A. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu? Di sini ada gaya, ya kan? Di sini ada gaya, ya kan? Ya. Ini ada gaya tarik, ya kan? Sama-sama 500. Di sini gaya tarik, masanya, bebannya sama-sama 500 Newton. 500 Newton, 500 Newton. Kalau ini bukan soalnya, kalau ini bukan jawabannya, saya tanya, soalnya gini, yang mana lebih mudah? Jawabannya apa? Yang D. Bagus, yang D. Karena lagi katrol. Katrolnya lebih banyak, keuntungannya mekanik lebih Kan bebannya sama semua. besar. Paham, Bu? Ya. Saya mood ya, sekali lagi ada yang dari itu. Kalau ditanya, mana yang lebih mudah untuk mengangkat beban, jawabannya apa? D. Paham? Paham. Mana yang lebih susah? Jawabannya A. A sama B. Iya, Ya A kan? sama B. Yang lebih mudah D. Dari semua ini mudah D. Paham? Paham, Pak. Lebih ringanlah diangkat beban yang D. Kenapa? Katrolnya 4. Keuntungan mekaniknya 4. Maka bebannya menjadi lebih kecil ketika ditarik. Paham? Paham. Kita hitunglah. Biasanya soal nggak seperti itu. Soal itu menghitung di sini. Cara ngitungnya Pak ya gampang. Bagi aja, Bu. 500 bagi 2. 250. Itu kan hitungan gampang, ya kan? 500 bagi 2. 250. 500 bagi 3. 100 lebih. 168, 67 ya. 500 bagi 4. 125. 25. Yang saya bikin ya, yang A tadi 250, yang B 250, yang C 167, yang D 125. Soal baca. Gaya F itu gaya, Bu ya. Ingat, F itu gaya. Bahasa Inggrisnya F itu force. Force itu artinya gaya. Gaya. F gaya pada katrol A sama dengan gaya katrol B. A 250, B 250. Apa? Ya udah, nggak usah Ya udah, kita coba yang B. Pasal yang B gimana? Gaya pada katrol B sama dengan setengah kali D. B-nya 2,5. Setengah dari 125, 250. Bukan salah. Setengahnya salah kan? Salah. B-nya 250. Masa setengah dari yang D 250? Salah lah. Oke? Oke. Yang C, F pada katrol C sama dengan 2 kali A. C berapa C? C 167. Masa 2 kali A, 2.500? Salah kan? Salah. 2 kali A 250. 167 sama dengan 2 kali A. 500 jadinya kan? Iya. Ya salah lah. 500 Paham? Paham. Analisis soalnya. F pada katrol B terbesar. B terbesar. Harusnya B dan A. Oke. Paham, Bu? Paham. F pada katrol C terkecil. Terbesar. Oh, bukan salah. Harusnya D yang ke. Berarti yang A udah. Yang A jawabannya. Aman, Bu? Paham? Itulah soal yang keluar di 2 soal di ujian di bawah Oktober. Soalnya seperti ini. Apakah keluar lagi, Pak? Kita nggak tahu. Pokoknya kita ajarin, ngerti, Bu? Iya. Mudah-mudahan yang keluar timba dengan katrol tetap. Kan gampang, ya kan? Ya. Kalau soalnya kayak gini, Pak, kayak mana caranya, Pak? Kan sudah saya kasih tahu tadi. Hitung aja jumlah katrolnya. Hitung, Bu. Siji, loro, telu, 3, benar? 3. Ada 2 benar? 3. 1, 2, 3, 4, benar? Paham, Bu? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar? Berarti itu paling oke. Mekanik A 3, keuntungan mekanik B 3, keuntungan mekanik C 4, keuntungan mekanik D 6.
Secara logika, yang paling ringan beban diangkat adalah yang 6. paham, Bu? Paham. Soalnya baca. Pemindahan beban dari lantai ke tempat yang lebih tinggi dapat menggunakan blok katrol. 4 orang pekerja pelabuhan mengangkat blok tersebut. Susunannya sebagai berikut. Amatilah gambar. Pernyataan di bawah ini yang benar. F pada katrol A. F sama kayak tadi kan, Bu? Gaya pada Sama kayak katrol tadi A. kan? Sama kayak tadi kan? Iya. Kita hitung dulu. Kalau yang tadi, halo Bu, kalau yang tadi sabar Bu ya. Kalau yang tadi masanya tahu kan Bu bebannya? Iya. Tahu. 100. Kalau yang ini bebannya nggak ada kan Bu? Ya. Ketan itu gimana? Tapi bebannya sama, ya kan Bu? Iya. Misalkan aja, Pak, bisa kita misalkan bisa biar mudah. Caranya misalkan. Oh, Misalkan aja gitu. yang bisa dibagi 3 sama 4 sama 6. Saya misalkan 12 Newton. Kenapa? Biar mudah. Biar mudah dibagikan. Ngerti, Bu? KPK lah. Samakanlah. Cari aja yang mudah dibagi ya KPK. Bagi-bagi ya. Cari yang A. Yang A gayanya adalah 4. Yang 4. 4. Kenapa? Yang Nanti itu diberesin deh. Ah. Masa kayak gitu ini diacak-acak lagi. Yang C. 3. Yang Beresin itu teknya. Paham, Bu? Dibuatin, nggak diberesin. Baru kita Paham. masukkan soal logikanya. Perhatikan ya. Gaya pada A setengah gaya pada D. A berapa? 4. Setengah dari D berapa? Setengah dari D. 1. 1. Salah kan? Salah. Nggak sama. Salah lah. Gaya Gaya pada pada katrol A sama dengan C. A berapa? 4. D berapa? 3. Salah. Sama nggak itu? Salah. Salah. Gaya pada katrol B. B berapa? 4. Apakah 2 kali D? D berapa? 2. 2 kali 2, 4. Betul. Udah C lah jawabannya. Yang D kenapa salah, Pak? Gaya pada katrol D. D berapa D? 2. 2 kali A. A berapa? 4 kali 2, 8. Sama. Yang E pada katrol A berapa A? Paling besar. 4. Paling Salah. besar A. Tidak ada B. Ada B. Paham. Kalau soalnya gini, cari aja nih, misalkan sendiri 12 nggak apa-apa. Misalkan sendiri ya. Bagi ya, Pak. Bisa dibagi. Paham, Bu? Paham. Satu lagi, soalnya gini juga. Kalau soalnya gini, walaupun ada nih, Ibu langsung aja misalkan, walaupun ada angkanya, 3. angkanya ada, Tiga. Ibu masuk pening. Ini 3, 6. 3, 4. 4, 6. Ibu pakai aja 12 kalau gini soalnya. Iya. 12 biar enak ya. Ya. Pak ini angkanya nggak usah sama aja. Sama aja. 12, 12. Tidak pengaruh, Pak ya. Ya mau berapa angkanya, Bu? Hitungannya sama aja. Hitungan sama aja. Karena masanya sama. Sama-sama diabaikan ya, Pak. sama-sama 100 kilo. Ingat, masanya sama kan? Masing-masing wadah sayur masanya 100 kilo sama kan? Sama masing-masing. Kalau pakai angka 100 bagi 3 kan ribet, Bu. Oh iya. Ribet. Saya nggak mau buat ibu ribet. Pakai aja angka yang mudah dibagi. Yang 12. 12 bagi 3 berapa? 4. 12 bagi 3. 3. Kan enak, Bu. Enak, Pak. Daripada 100 bagi 4 mudah 25. 100 bagi 6 puyeng. Mana ya? Bagi 100 bagi 3. Wadah sayur A adalah wadah paling ringan. Salah. Wadah sayur D lebih berat dari A. Salah. Wadah sayur B lebih ringan dari D. Wadah sayur B lebih berat dari C. Betul. Wadah sayur D adalah wadah teringan. Sayur B adalah Inilah yang soal boleh. lalu, makanya soal lalu ini diganti dia, diganti soalnya ini karena dia ada kesalahan, dia perbaiki di sini, Bu. Ngerti, Bu? Soal di sini ada kesalahan, 2 jawaban diperbaiki di sini. Sama. Paham? Inilah cara melihat orang menulis soal. Di sini dia ada 2 jawaban. E, D sama E. D sama E.
Iya. Jadi? Ibu pilih D juga benar, Ibu pilih E juga benar karena Oh, panitia Datanya itu, sama. panitia Sama. itu Ya, membuat melakukan soal ini. kesalahan. Digantinya soal ini, ada jawaban, ya kan? Iya, iya. Itu cara saya tadi Bu membaca tadi itu. Oke, Pak. D sama E sama jawaban, nggak apa-apa Ibu pilih yang mana. Yang D benar, yang benar. karena panitia keliru, maka digantinya soal berikutnya seperti ini. Nah, ngerti Bu? Iya, ya, Pak. Saya tebakan juga keluar yang ini. Karena apa? Karena ini soal ini udah 2 kali keluar. Betul, Pak. Kemarin keluar lagi, Pak. Betul Ya. Masih keluar, Pak. kemarin pun keluar nih, Pak. Oktober, Desember yang keluar Keluar. ini. Iya, betul. Ya. Saya rasa soal yang besok yang ini dikasihnya. Oh, Iya. Iya, Pak. Udah saya ajarkan kan? Ya. Ya. Ada soal yang kayak gini nih, Pak. D apa E? Iya. Oke ya Bu ya, kita Pak. Itu ada percepatan gravitasi nggak ngaruh ya, Pak? nggak usah lah Bu, Enggak lah. biasa aja. Sama aja nih. Ya, Udah. usah tanya lagi. Sama aja ya, nggak usah pening-pening. Misalkan Oke. aja biar cepet. Iya, Tapi kalau masanya beda, baru beda. Kita nggak bisa misalkan. Misalnya tadi yang nomor 3 ini kan masa dikasih tahu kan, 500. Ya. Besok mungkin Ya. soal lagi nih besok ya. Misalnya Pak, misalnya kayak mana soalnya Pak, kayak gini misalnya. Ini 24, ini 36, Oh, 48, ini 36. Masanya Paham Bu? Bagilah. Bagilah, Ibu kan udah paham. Lagi lah. Iya, betul. 24 bagi 3. Jumlahkan. 36 bagi 3. Konsepnya udah pas. 8 bagi 4. 12. Kalau beda gini, gravitasi ngaruh nggak Pak? 6. Nggak usah Pak. Nggak usah pening-pening Pak. Gantung Saya nggak mau yang pertanyaannya. tinggal dikali aja nanti Pak. Tapi saya nggak mau buat yang emak-emak ini ribet gitu kan. Saya nggak mau. Saya singkat aja cara saya, malas saya. Tambah lama itu. Ya kalau diganti 24, 36, 48, 36 diganti ya. Tinggal cari aja yang mantar kecil. Yang D juga kan. Ya. Iya, sama juga, Pak. Paham Bu? paham. Kalau gini soalnya, Pak, kalau yang gini aja Pak, ini pengaruh Pak. Ya pengaruh, tinggal kali. 100 kali 9,8, maka di sini adalah masanya 980, 980, 980. Kan ribet Pak, matematika. Bagikannya. Bagi 4, bagi 6. Benar. Padahal masanya sama. Ah, ganti aja, sama aja masanya. Ganti 12, selesai lah tuh 12. Memudahkan itu Pak Mas. Terima kasih Pak Amir. Oke, aman? Amir, aman. Ya, lo gue besok sambung ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri lo gue udah malam. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih Pak Amir. Waalaikumsalam. Pak ya. Terima kasih, Pak Amir. Oke, Bu. Besok IPS kita Bu ya. Sama Oke. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.